saya lewat DM. Tauhid itu bukan agama loh. Oh, kok malah di-mute semua? Bagaimana? Oh iya, lanjut. Cuma istilah doang, tauhid bukan agama. Ya, sabar dulu teman-teman yang lain. Kita diperlukan kesabaran di sini. Dan juga untuk Mas Guru, ke poinnya saja, jangan diulas lagi ya apa yang tadi terjadi. Tolong langsung ke poin-poinnya, biar kita di sini nih, karena banyak kesibukan. Kalau Masnya ini bercerita panjang kali lebar ya, teman-teman nggak sabar ini. Inilah kelemahan kita, kelemahan manusia. Silakan guru untuk mengungkapkan, bertanya, menjelaskan, silakan. Kami akan mendengarkan di sini. Monggo, tafadol. Ini katanya ada Bang Zuma, di mana Bang Zuma? Bang Zumanya nggak ada. Ada. Di Lanjut. mana? Aduh, Bang Zuma, tolong kasih permintaan aja kalau mau naik Bang Zuma, Masya Allah. Di mana? Nggak ada di sini. Nggak ada emang, nggak ada. Lanjut Oh, aja. ada. Apa ada ini? Ada ya. Mungkin yang turun Pak Bang Christian dulu ya. Saya naikkan Bang Zuma ya. Iya Kak, turunkan nggak apa-apa Kak. Ya, nanti naikin lagi saya. Makasih. Iya. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, subhanallah. Guru-guru saya ada di sini, Bang Sul, Bang Handi. Masya Allah. Dan siapa? Bang Romi dan Ukhti Susi. Ada juga sahabat kita guru. Wah, ada guru di sini. Kita belajar berarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjut. Ini siapa yang mau itu? Bang Handi atau Bang Susi atau Bang Guru sendiri yang mau langsung bertanya sama Gurunda? Silakan. Bang Guru? Semua nih. Bang Guru. Nanti Bang Christian nanti juga naik lagi. Bang Guru. Monitor. Ya, sebelumnya saya bertanya dulu ya. Iya. Saya mau bertanya dulu. Ini yang dibahas apa sih? Saya tiba-tiba naik. Kalau boleh tahu dijelasin lagi aja nggak apa-apa. Ini untuk dari Adam. Inian Adam. Nabi Adam. Apa Nabi Adam punya agama apa gitu? Ya, agama. Boleh saya merangkai? Boleh saya merangkai di sini? Silakan. Silakan Bang Jul. Jadi ini ikon ataupun nickname yang bernama guru ini mencari katakanlah sesuatu kebenaran, entah itu di mana, tapi dia lebih condong ke Islam. Nah, dia bertanya, yang dianggap teman-teman itu menjelaskan, gitu ya. Jadi teman-teman di sini perlu kesabaran. Dan saran saya kepada guru, poinnya aja, jangan diulas ya, yang tadi jangan diulas lagi, langsung ke poin-poinnya. Kenapa sampai hari ini, detik ini masih meragukan apa itu Islam? Atau pada poinnya masih meragukan untuk masuk Islam. Nah, silakan dijelaskan to the point. Nah, boleh juga menjelaskan, boleh. Anda nanti insya Allah akan dijawab oleh Ustadz saya, Ustadz Zulkifli M. Abbas, juga yang berada di Zoom. Jadi yang tegas, titik poin, sehingga kita ini bisa menyimak dan mendengarkan dengan baik. Kalau perlu diulang, biar kami di sini paham. Monggo silakan, Guru. Guru jangan di-mute sayang. Bang Guru, jangan di-mute nak. Halo. Guru jangan di-mute. Itu ke-mute. Oh iya, maaf. maaf semua. Saya mute. Saya sibuk typing. Iya. Jadi mesti saya ulang lagi ya. Padahal pertanyaan saya sedikit loh. Ini butuh kesabaran ya. Jangan di-mute lagi. Itu ke-mute lagi.
Aduh, ini kali mungkin apa sinyalnya ini. Guru jangan di-mute. Please, please, please. Guru, denger nggak? Jangan di-mute. Memang perlu kesabaran, Bunda, perlu kesabaran ini. Ya, karena sinyal dan perangkat-perangkat yang lain yang mengganggu aktivitas ataupun diskusi siang ini. Ya, untuk guru silakan to the point, karena ya di TikTok ini memang agak berat sinyal-sinyalnya itu. Ada goyangan sedikit akan terganggu, mungkin terpental, mungkin ada hal-hal yang lain. Kita harus sabar di sini. Mungkin sinyalnya buruk. Apa turun dulu, nanti saya naikkan lagi guru. Kalau memang di sini lagi ada ini. Turun dulu terus saya naikkan lagi biar lebih ini ya. Biasanya agak lebih bagus. Saran untuk Bu Susi, cukup Ya. beberapa orang aja di sini. Kalau ada yang kosong, jangan dimasukkan lagi orang yang baru. Nanti akan menanyakan, mengulang-ulang lagi. Biarkan kami yang di sini, yang sudah stay di sini, yang memahami, bisa stay di sini. Jangan dimasukkan orang lagi. Kalau dimasukkan orang lagi, nanti akan ini ceritanya apa sih? Ceritanya apa sih? Akhirnya kita mengulang-ulang. Habis energi kita di sini nanti. Oh iya. Di mana ini? Jangan dinaikkan. Ya, sebelumnya saya minta izin dulu ya, saya ingin jelasin. Abangku Handi dan abangku Zuma. Jadi Mana ini? kita flashback ke belakang, abang siapa tadi, abang guru cinta ini sebetulnya sudah 2 kali berdiskusi dengan saya gitu loh. Orangnya sebetulnya responsif ya, bagus ya, pertanyaannya itu cukup berbobot menurut saya ya gitu ya. Dan saya juga ingin kasih tahu ke teman-teman yang di bawah bahwa abang guru cinta ini memang dalam pencarian gitu loh. Dan beliau juga mengaku terang-terangan gitu loh bahwa beliau saat ini belum memeluk agama apapun, tapi beliau mempercayai Tuhan gitu loh. Jadi kalau kita lihat, mungkin sebelum saya masuk saya nggak tahu nih pertanyaannya apa aja ya gitu ya. Tapi sejauh saya bisa menyimpulkan dari saya mulai masuk tadi, bahwa abang guru cinta ini memberikan pertanyaan yang cukup bisa membuat kita sama-sama terdidik gitu loh. Nanti kan dijawab itu tadi dari Bang Handi sudah pasti saya sudah tahu Bang Handi menjawabnya luar biasa ya. Bang Zulfikar juga saya tahu jawabannya gimana. Saya sudah berapa kali di Komal dengan Bang Handi dengan Bang Zulfikar gitu loh. Alhamdulillah mungkin insya Allah Bang Guru Cinta bisa kita naikkan lagi tuh. Sama Iya, Susi ini bisa belum dinaikkan ada. lagi. Iya belum Belum ada ini. permintaan ya. Ya. Saya tunggu. Jadi belum ada. kita mesti paham seperti yang Bang Zulfikar bilang, beliau ini harus kita hadapi dengan sabar, kita jawab pertanyaannya dengan sopan, dan kita juga coba-coba pelan-pelan untuk menjelaskan gitu loh ke beliau ini ya. Mudah-mudahan antum semua mengerti ya yang di bawah ya. Tolong jangan ada hujatan-hujatan juga gitu loh. Kalau orang mau belajar, kita sama-sama belajar. Insya Allah. Betul, saya setuju itu. Makanya itu kita diperlukan jangan sampai ketidaksabaran kita dalam mendengarkan dan menyimak itu menjadi penghalang seorang mendapatkan hidayah. Itu aja sih pesan saya. Karena apa? Ya faktor banyak di sini ya, karena sinyal dan lain sebagainya. Ataupun dari pertanyaan saudara guru tadi, kita nggak menyimak dengan baik, kurang sabar. Akhirnya apa yang ditanyakan, yang menurut penanya melenceng dari substansi. Maka ini kesabaran. Karena di sini dua device saya satukan, jadi agak ribet. Jadi yang di Zoom juga begitu, sabar dulu. Nanti kalau ada waktu bicara, nanti akan saya buka untuk bisa berbicara. Jangan sampai ketidaksabaran kita itu menghalangi orang mendapatkan hidayah. Lebih baik kita menjadi pendengar yang baik. Ya, lebih kita menjadi pendengar yang baik akan mendapatkan poin-poinnya. Semoga saja dengan kesabaran kita ini bisa melembutkan hati siapapun itu yang di luar sana yang mencari kebenaran. Itu aja. Sekarang mungkin guru ada di live comment atau di tag lagi Bu Susi? Iya, silakan di tag lagi Mama Susi. Jadi saya mau cerita sedikit ya. Kemarin 2 hari yang lalu, hampir 2 hari ya udah ya. Abang Christian Immanuel alhamdulillah sudah berikrar syahadat ya. Kebetulan juga Abang Guru Cinta itu ada di Komal saya kemarin. Tapi beliau turun duluan karena sudah menjelang subuh. Jadi Abang Christian Immanuel tepat menjelang subuh sudah berikrar syahadaten ya. Alhamdulillah kepada teman-teman juga, tolong bantu juga ya abang kita Christian Immanuel tadi yang barusan di Komal. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama gitu loh. Kalau misalnya beliau nanti naik ke Komal, ada sesi pertanyaan bagi teman-teman yang sudah paham dan sudah tahu, mohon dijelaskan juga ya kepada beliau.
abangku Zulfikar, abangku Andi, abangku Zuma. Itu aja, terima kasih. Ini orangnya kemana? Nggak ada lagi ini. Ya, mungkin terpental tuh Bunda. Ya gini, kalau TikTok ya begini, agak berat sinyalnya itu, agak berat device-nya. Atau begini aja sambil menunggu guru untuk bisa merapat lagi. Mumpung di sini ada Ustadz saya, Ustadz Juma. Boleh dia ceritakan tentang pertemuan dengan saudara kita yang aneh kemarin itu, yaitu Yuni Sahra. Biar merefresh ulang sambil menunggu ini guru. Tafadhol Ustadz Juma, silakan. Iya, baik. Suara saya kedengaran, Bang? Jelas-jelas guru. Mantap. Iya. Jelas, Suaranya mantap, Bang. Ya, jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, terkait dengan pertanyaan Bang Zul, kemarin itu kita sedang membahas satu materi terkait dengan nubuatan gitu ya. Lalu kemudian saya nggak kenal Bu Yuni, tiba-tiba masuk, lalu kemudian dia mengaku kenal dengan saya gitu ya. Akhirnya memunculkan satu pertanyaan. Pertanyaan ini pertanyaan yang ketiga dilontarkan ke saya. Maksudnya ini ketiga kalinya dia membawa pertanyaan, dan kebetulan saya juga ada, di mana pertanyaan itu seakan-akan mewakili teman-teman Kristen, kan gitu ya. Materinya seperti itu kemarin. Jadi saya menjawab bahwasanya yang diterangkan di dalam Yesaya 9 nomor 6 itu, nomor 5, nomor 6 itu bukan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bukan cerita nubuatan. Itu adalah kisah yang terjadi pada masa lampau, yang terjadi kepada salah satu raja yang diutus oleh Allah untuk Bani Israel. Nah, lalu kemudian dia menggambarkan apakah ada sumber di luar Islam yang membenarkan tentang Islam selain daripada Al-Quranul Karim. Saya kemudian mengatakan, ya, Rasulullah Muhammad SAW itu kan banyak diperintah oleh Allah untuk bertanya kepada orang-orang terdahulu, ahli kitab. Bukan disuruh bertanya kepada ahli sejarah, tapi kepada ahli kitab. Nah, mungkin kita bisa secara sederhana mengatakan ahli kitab itu adalah Bani Israel. Nah, sekarang hubungan antara kita orang Indonesia dengan Bani Israel itu kan ada jarak, dalam arti kata di Indonesia itu kita tidak banyak menemukan adanya keturunan Bani Yakub ya. Sehingga apa ya? Yang kita temui adalah orang Kristen, dan kita tahu mereka bukan ahli kitab. Orang Kristen itu kan bukan ahli kitab, bukan Nasara mereka itu. Lalu kemudian setelah ditanya seperti itu, saya katakan bahwa umat Islam tidak akan pernah ada yang memberikan sebuah argumentasi bahwa sebelum Islam, sebelum adanya Al-Quran, Rasulullah Muhammad SAW itu membaca sebuah buku. Apakah itu literasi yang terkait dengan sejarah para nabi, atau yang berbicara mengenai Allah, atau yang berbicara mengenai Torah, Injil, lebih-lebih terhadap Al-Quran. Nah, jadi dia tidak merasa puas gitu. Seakan-akan pesan yang ingin dia sampaikan itu bahwasanya berarti Islam itu hanya dikabarkan melalui kitabnya Islam sendiri dong berarti. Berbeda dengan Kristen. Nah, itu pesan yang ingin disampaikan. Berbeda dengan Kristen tentang Yesus, karena ada beberapa tokoh sejarawan yang kemudian menceritakan tentang Yesus di luar daripada kitabnya orang Kristen. Itu kemarin sempat kubantah terkait dengan siapa? Flavius, ya, Josephus Flavius. Kemudian yang diterangkan, saya terangkan bahwasanya itu nggak bisa jadikan sebagai sumber kebenaran terhadap ketuhanan Yesus, apalagi penyaliban. Nah, saya kira tuntas kemarin itu Bang Zul, saya uraikan seperti itu. Nah, pada saat saya sedang menjelaskan, diputuskan di-cut. Udah bang, udah cukup. Tapi cara ngomongnya juga nggak sopan gitu ya. Dan itu sering dilakukan. Jadi saya katakan, ini yang ngangkat moderator siapa?
dia sok ngatur. Ya, bertemu berikutnya begitu juga. Dia sok ngatur, habis itu setiap bertanya dia bawa pertanyaan terkait dengan Kristen. Nah, puncaknya semalam ketika dia mengatakan kitab Al-Quran kamu. Artinya yang menjadi pertanyaan saya, orang ini selama dia bisa baca Quran kemana aja sampai usianya sekarang kok dia baru belajar Iqra? Kan gitu. Jadi selama ini dia kemana? Padahal kalau kita lihat cara dia berbicara, dia itu orang pintar, dia itu orang cerdas, orang terpelajar. Tapi kok kitab sucinya dia nggak bisa baca, kan gitu ya? Dalam arti kata tidak selayaknya cara baca ya, ibu-ibu yang secerdas beliau. Baru belajar mengeja. Artinya ya ada hal yang perlu dipertanyakan di sana. Tapi itu bukan hal yang penting bagi kita, Bang Zul. Biarkanlah waktu yang berbicara. Alam kita ini yang akan menyeleksi semua itu. Saya kira begitu sementara. Ya, terima kasih Bang Zuma ya. Memang waktu yang akan menjawab. Tapi kemarin tadi malam itu ada statement dia yang bagi saya itu jawab Bang Zuma. Yaitu adalah ini hak saya mau ke TikTok, saya mau ke tempatnya Oten, mau saya kumpul dengan Oten, itu hak saya dan saya tetap muslim. Ya, dia bilang begitu. Lah ini artinya orang ini membuat kita ini menjadi berpikir ulang. Kenapa? Saya sebagai seorang muslim melihat saudara saya yang mengaku muslim, yang masih saya ragukan keislamannya sebenarnya itu, masuk di ruangannya Oten, di situ dijadikan bahan untuk menyerang kita. Ini sama saja saya juga punya hak untuk menjawab. Jadi jangan hanya Bu Yuni saja mengatakan saya punya hak, saya kesana kesini, tetapi dia membawa nama Islam. Nah, Islam itu juga milik saya. Islam dilecehkan di ruangan Oten, saya jadi sakit. Saya yakin semua teman-teman di sini juga merasa sakit. Nah, ini setelah ditunjukkan oleh Bu Yuni yang tadi malam diungkapkan mau datang sampai 10 orang ke Zoom JCC. Kan sungguh aneh ya. Ngaku seorang muslim, tapi mengajak teman-temannya yang Kristen untuk mendampingi dia. Sampai ada statement dari pihak Oten, kalau nggak salah pemikir ulung namanya, mengatakan saya di sini membela Bu Yuni. Nah ini loh, seorang muslim berkumpul berjamaah dengan seorang Oten. Padahal di surat An-Nisa kalau nggak salah ya Ustaz Juma, kalau salah nanti bisa dikoreksi, bahwa kalau kalian itu berkumpul dengan mereka, satu kaum dengan mereka, ya kamu atau kalian yang berkumpul dengan mereka itu akan menjadi mereka sendiri. Artinya mereka itu ya menjadi Oten. Seperti begini misalnya, gambaran yang umum. Di suatu kota, di situ pemurtatan terjadi banyak sekali. Orang minum-minum dan lain sebagainya. Itu hak dia untuk minum. Tetapi kalau Allah murka kepada kota tersebut, maka kami yang tidak minum minuman keras, yaitu terkena azab semua. Artinya, apa yang dilakukan Bu Yuni di dalam ruangan Oten ini mengakibatkan kita juga kena imbasnya. Kita berdosa loh kalau tidak mengingatkan saudara kita yang masuk ke ruang Oten dan di sana dijadikan bahan untuk menyerang kita balik. Ini yang perlu digarisbawahi. Memang hak dia, tapi kami sebagai seorang muslim juga punya hak untuk mengingatkan, menasehati. Tapi ini Bu Yuni dengan arogan sekali mengatakan, hak itu hak saya. Mau saya nyungsep, mau saya kemana itu hak saya. Ya kalau kamu nyungsep ke sumur ya silakan. Tapi kalau kamu berkumpul dengan Oten dan menanyakan Al-Quran kepada mereka, ini yang perlu dipertanyakan. Maka itu tadi malam sudah terjawab semua. Aneh ya, selama 10 tahun belajar Iqra, tapi bacaannya satu ayat pun tidak pernah disebutkan di sana waktu berdiskusi dengan Ustaz saya, Ustaz Juma. Nah, kita harus hati-hati dalam media sosial gini, karena sampai sekarang kita semua tidak tahu di mana rumahnya ataupun posisinya si Bu Yuni ini. Jadi kami yang ada di sini maupun di Zoom, ya pastilah berpikir ini siapa orang ini. Kita nggak kenal, ngaku seorang muslim, belajar Iqra, yang kita tidak tahu lokasinya, tidak tahu riwayat hidupnya, tidak tahu jati dirinya. Ini kan yang meragukan. Wajar kami yang di Zoom maupun di TikTok itu mempertanyakan. Yang ditanyakan malah marah-marah, malah menyerang kita balik, mengatakan
baby Zuma atau apa, mengatakan, aduh, sebuah kata-kata yang menurut saya itu tidak pantas dikeluarkan seorang muslim kepada saudaranya yang muslim. Jadi ya teman-teman hati-hati. Ya itu aja mungkin Bang Zuma, Bu Susi, Mas Andi, dan juga Mas Rominsyah. Ya, mungkin bisa menjadi pembelajaran kita semua. Silakan Bu Yuni diambil alih. Saya monitor dulu. Silakan. Mungkin itu Bang Fahrul. Bang Fahrusan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kirain Masih masih flu ada Bang itu. Fahrul. Jelas nggak suara saya? Jelas. Masih flu? Kayak bangun Hah? tidur ini. Bang Fahrul masih flu ya? Gimana Bang Rom? Masih flu Gimana ya? Bang Rumi? Masih flu ya? Flu saya. Iya, soalnya suaranya Udah masih 4 hari ini. masih kesumpet kayaknya hidungnya. Apa yang kita bahas? Kalau Bu Yuni bagi saya skip lah, karena sudah cukup ya pemberitahuan di YouTube, pemberitahuan di sini, itu kan. Lebih baik kita memberikan pengetahuan yang lebih kepada teman-teman yang di bawah. Saya kira. Itu Oke, baik, saya izin untuk menanggapi dikit ya. Saya sebetulnya sudah 3 hari ini mendengar pemberitaan tentang Ibu Yuni ini. Sampai saya hafal namanya Ibu Yuni Indriati ya. Jadi Yuni Indriani ya gitu loh. Jadi sebetulnya sebelum kita menuntut ilmu, ada baiknya kita juga harus memperbaiki adab, akhlak, budi pekerti dulu gitu loh. Karena gini, ketika kita mempunyai adab kepada seorang guru, kita punya etika kepada seorang guru, kita kedepankan akhlak kita kepada seorang guru, ilmu yang kita dapat itu baru akan masuk. Ilmu yang kita pelajari baru akan masuk dan menyerap ke otak kita gitu loh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri berkata, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ya, Rasulullah diutus, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak. Sebelum kita datang ke majelis, sebelum kita datang ke para guru, sebelum kita bertanya ke mereka, gunakan adab. Ya kan? Percuma ilmumu setinggi langit, percuma kamu pintar, kalau kamu nggak ada adab, percuma. Artinya apa yang kamu pelajarin itu sia-sia. Al ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Ilmu itu yang tidak diamalkan, kamu tidak mengamalkan ilmumu, itu seperti pohon tidak berbuah. Makna hakikat ilmu yang kamu pelajari adalah kamu menyempurnakan adabmu. Ya, saya dulu waktu belajar di pondok pesantren, saya berkata, waktu guru saya menjelaskan pun, saya tidak berkata sedikit pun gitu loh. Ada terbersit pertanyaan di hati saya, ingin saya ucapkan kepada guru saya, dan rasa penasaran saya yang sangat tinggi. Kenapa penjelasan guru saya seperti ini? Saya diam. Saya dengerin dulu baik-baik gitu loh. Ya. Jadi setelah guru saya menjelaskan dalam kurun waktu mungkin 15, 20 menit, 30 menit, saya biarin dulu. Setelah itu guru saya ngomong sama saya, ada yang ingin bertanya silakan. Baru saya bertanya gitu loh. Jadi gini, kita itu mulai dari awal, sejak bisa membaca Iqra, sejak kita bisa membaca Al-Quran, sejak kita bisa memahami makna Al-Quran, kita memahami tafsirnya gitu loh. Tidak ada yang lebih berarti daripada ilmu yang kamu dapat kecuali kamu punya adab. Adab ini yang paling penting yang harus kamu kedepankan kepada seorang guru. Ya, jadi untuk menanggapi seseorang ibu yang namanya Yuni, saya pikir teman-teman yang muslim juga jangan beri ruang. Jangan diberi ruang karena orang yang kurang ajar, tidak ada adab kepada guru ya. Itu perlu belajar banyak dulu gitu loh. Perlu introspeksi dirinya. Dia harus merenungkan gimana dia punya perlakuan seperti itu kepada seorang guru gitu loh. Walaupun dia tidak belajar secara langsung atau secara online, namun guru tetaplah guru. Guru itu orang tuamu gitu loh. Jadi ini perlu dicamkan kepada kita masing-masing. Jika ada seorang guru, apalagi online, Anda belajar, Anda dapat pelajaran gratis dari guru. Luar biasa, Masya Allah gitu loh. Anda dengan gampang gitu loh mencari guru. Enggak di masjid, enggak di majelis, enggak ada di online. Ada di YouTube Anda lihat. Walaupun Anda tidak pernah bertemu dengan beliau. Itu saja penjelasan saya. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa ini ya. Baik, saya sedikit menambahkan sahabat-sahabat. Jadi mungkin di antara teman-teman ada yang sudah lama ya kenal dengan Bang Zuma gitu ya. Saya latar belakangnya itu dari sisi kristolog, tidak ada pernah sekalipun
meluangkan waktu kemudian untuk menggibah atau membicarakan sesama muslim. Karena agama Islam itu melarangkan gitu ya. Termasuk kita dilarang juga untuk mengikuti membahas urusan pribadi orang per orang. Sekalipun orang tersebut melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap pribadi. Tapi lain cerita kalau orang tersebut telah membawa atas nama agama. Andai saja Ibu Yuni ini masuk ke Zoom yang membahas tentang masak-memasak atau membahas tentang tata boga, saya tidak punya waktu untuk mengkritik beliau atau apapun terkait dengan beliau. Masalahnya ini berbicara mengenai agamaku, berbicara mengenai agama Islam. Dia datang dan pergi kemudian di tempat orang-orang yang benci terhadap Islam, mewakili agamaku, mewakili Al-Quran. Masa saya diam? Makanya kemarin di awalnya itu saya nasihati kan. Tapi nasihat itu ternyata dianggap sebagai racun untuk beliau. 3 jam kurang lebih ya. Itu menyangkut di dalam hal jika belum bisa membedakan antara hak dan batil, tolong jangan ikut room dialog. Kenapa? Anda ikut dialog itu mengatasnamakan identitas agama, bukan suku. Kalau dibilang suku Bugis, ya tidak ada urusan dengan kita. Tapi ini berbicara mengenai agama Islam. Berarti menyangkut hak prerogatif saya sebagai umat Islam. Sama seperti saya pribadi. Ketika saya berdebat ada yang keliru, ada yang salah. Orang menilai itu bukan lari ke pribadi saya semata, tapi juga terhadap ajaran agama Islam. Oleh karena itulah kemudian ya banyak ulama, banyak habib, banyak syekh yang kemudian menjapri dan menelpon saya. Adinda, anakku, abangku, mungkin perlu pendalaman materi dari segi ini, dari segi ini, dari segi ini. Kenapa sampai hal itu terjadi? Karena saya tampil mengatasnamakan ajaran agama Islam. Saya tampil mengatasnamakan Al-Quran. Gimana rasanya kemudian ketika saya ditanyai tentang Al-Quran, kemudian jawaban saya itu ngelantur. Atau jawaban saya itu justru memojokkan iman saya sendiri. Betapa kecewanya guru-guru kita kan. Inilah yang saya rasakan gitu. Kalau Ibu Yuni datang ke room Kristen membawa urusan keluarganya, membawa urusan RT, RW, kampungnya dia, rumah tangganya, tidak ada urusan. Ini masalahnya dia bawa ajaran agama Islam. Berarti membawa yang menjadi hak prerogatif saya. Ini keyakinan saya. Kalau Anda bawa kepada ranah yang bukan pendebat, bukan roomnya orang yang selalu menghujat dan menista Islam, ya mungkin bisa saya terima. Masalahnya Anda masuk ke sarangnya orang-orang penghujat Islam. Kemudian Anda membawa bendera Islam. Anda membawa Al-Quran. Sampai di sana Anda menghujat kristolog-kristolog Islam. Apa enggak tertantang diri saya ini untuk menasehati Anda? Kan begitu adanya. Sudah gitu Anda bikin saudara Yuni ini membuat konten di TikTok nantang-nantang saya. Bahkan semalam setelah saya minta maaf pun saya masih dimaki sama beliau. Malah dibilangnya saya ini orang gila gitu ya kan. Ya. Jadi saya katakan kepada saudara-saudara melalui konten kita ini, bahwasanya ketika Anda ingin tampil, tolonglah jangan mengatasnamakan Islam. Nah, artinya kalau tidak mengatasnamakan Islam, jangan tampil di arena debat. Kan gitu. Kenapa? Kalau tampil di arena debat, apalagi masuk ke Zoom-nya orang-orang kafir, pasti Anda akan dijadikan umpan. Pertama Anda dibully dulu. Setelah Anda kalah dengan bulian mereka, seakan-akan membenarkan bulian mereka, maka Anda akan dijadikan sebagai senjata untuk melawan sesama muslim. Ini yang terjadi. Sampai semalam apa? Dia akan datang. Ada yang japri, dia akan datang bersama 10 teman-teman Kristennya. Saya bilang, oh ya, gak apa-apa.
Sekiranya cuman Ibu Yuni sendiri, ku bilang, saya nggak mungkin layanin. Tapi karena dia katakan akan datang bersama dengan 10 oten, oh saya buka diri, silakan dengan senang hati, ku bilang. Dia bilangnya jam 10, ku bilang jangan, kalau bisa jam 8. Tuh, saking saya maunya orang 10 oten yang dia bawa itu apa maksudnya gitu loh. Jadi saya kira begitu dari saya, teman-teman sekalian. Andai saja Ibu Yuni ini tidak mengatasnamakan Islam, itu tak ada urusan dengan saya. Tapi ketika dia membawa panci Islam, kemudian dibully di sana, lalu kemudian balik menyerang Islam sendiri, bahkan datang menantang saya untuk berdebat bersama teman-teman Kristennya, maka disitulah ya kita melihat bagaimana kebenaran Al-Quran itu sendiri yang kita ulas semalam. Bahwa Al-Quran melarang orang-orang yang awam kemudian untuk duduk bersama dengan orang-orang yang memperolok-olok ayat-ayat suci Al-Quran. Bukan cuma orang awam, orang yang paham Al-Quran. Kalau bukan ranah dialog, jangan, tinggalkan. Wa iza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Ini jelas ini. Ini jelas, ini tidak bisa diragukan. Ya. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Silakan ditambah yang lain. Kita cari yang dari Oten. Katanya ada yang mau membahas tentang Yesaya 5 gitu, Yesaya 9 gitu ya. Silakan. Ya, bisa juga ini dia mengcounter ya. Masih rananya Bu Yuni nih. Ini akan saya putar videonya ya, suaranya, karena saya mendapatkan video ini. Dia mempertanyakan, ini Juma harus mempertanggungjawabkan. Ini orang ini ngawur sekali nih. Dapat videonya. Saya putar di sini ya. Bentar. Boleh, Bang. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuni, ibu-ibu dasteran. Cuma ingin bilang aja gitu tentang Yesaya 95 ini. Video ini teruntuk Baby Juma ya. Baby Juma, siapa-siapa yang kenal Baby Juma kan? Yesaya 95, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintah di bahunya dan namanya disebut orang-orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia bilang apa tahu? Ini nubuatan untuk Nabi Muhammad, dia bilang gitu. Baby juga. Kalau saya salah, oke lah. Siapa saya? Saya ini orang nggak oblok, nggak pinter. Tapi Anda, seorang gurunda yang dianggap gurunda melakukan satu kesalahan yang fatal, bisa menyesatkan berapa ribu orang. Saya minta Anda bertanggungjawabkan ini. Atau Anda mau, saya bukan pintar juga soal agama, tapi terserah Anda. Anda mau mempertanggungjawabkan di dunia atau Anda mau mempertanggungjawabkan di akhirat? Dan untuk teman-teman juga yang pintar-pintar itu di JCC atau di mana itu, ketika Bang Juma mengatakan, Baby Bu Juma mengatakan seperti itu, kenapa Anda diam aja? Heran saya. Inilah mak-mak dasteran yang katanya di TikTok itu apa? Pulus, koin, yang harus belajar di pengajian. Suara dia Jom hilang. Ya, mungkin Bang Juma bisa mengcounter Belum ya. bisa ditangkap. Iya. Baik. Mohon izin ya sahabat-sahabat yang lain. Jadi gini, rekan-rekan. Suara saya kedengaran baik kan? Iya, jelas. Stop dulu itu. Udah ditangkap. Dia menuduh Iya. Bang Juma mengatakan Yesaya 95 itu nubuatan untuk Nabi Muhammad SAW. Dia menuduh begitu, itu intinya. Silakan. Ya, jadi gini. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai Yesaya 9 ini ya, ini kan kitabnya agama lain gitu loh. Bukan kitabnya umat Islam, bukan juga kitabnya orang Kristen. Dan ini sudah berulang saya katakan bahwasanya ini membahas tentang Hezekia, bukan berbicara mengenai baginda Rasulullah Muhammad SAW, bukan juga berbicara mengenai Yesus. Itu.
Ini berbicara mengenai Raja Damai. Bahasan daripada kitabnya orang Yahudi ini membahas tentang Raja Damai. Satu perikop itu membahas itu. Adapun kemudian penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai dan seterusnya, itu adalah terjemahan dari Kristen. Lalu kemudian dinisbahkan kepada Yesus. Sekali lagi saya katakan, itu bukan untuk Yesus, bukan juga untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau dikatakan Yesus itu Raja Damai, jangan kau menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Gugur dia. Matius 10 nomor 34. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang. Bagaimana dengan Rasulullah? Rahmatan lil alamin. Dia menjadi rahmat. Berarti dia lebih pas disebut sebagai Raja Damai. Meskipun nubuatan itu bukan untuk beliau. Karena itu terjadi pada masa lampau. Terjadi terhadap Raja Yehuda bernama Hezekia. Dan itu kita sudah uraikan. Nah, kalau itu dianggap sebagai Yesus, Lukas 12 nomor 49 nomor 51. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepada kalian, bukan damai yang aku bawa, melainkan pertentangan. Nah, apa masih mau jilat kitabnya orang mengatakan itu untuk Yesus? Tidak kan? Lalu bagaimana dengan Rasulullah Muhammad SAW? Buktinya mendamaikan suku-suku bangsa Arab menjadi satu komponen yang kuat, yaitu menjadi agama Shalom, agama damai, Islam. Kalau Anda memaksakan Yesaya 9 nomor 5, kukatakan lebih pantas untuk Rasulullah. Itu kalau Anda paksakan. Tapi lagi-lagi saya katakan, itu bukan nubuatan untuk Yesus ataupun baginda Rasulullah Muhammad SAW. Belum lagi diceritakan Lukas 14 nomor 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, membenci ibu kandungnya, membenci istrinya, membenci anak-anaknya, saudara-saudara kandungnya, baik laki maupun perempuan, bahkan membenci nyawanya sendiri, maka dia tidak bisa menjadi muridku. Berarti pedoman ajarannya adalah kebencian. Mana ada Raja Damai yang kayak begini? Gugur. Jadi jangan mempermalukan diri gitu loh. Apalagi Anda menuduh saya, Bang Zuma mengatakan itu ada sejak kapan saya mengatakan itu untuk Rasulullah? Saya katakan, andai saja menyembah manusia itu memang diajarkan oleh pencipta langit dan bumi, maka beliau, baginda Rasulullah Muhammad SAW, lebih pantas Anda sembah. Ya kan? Lalu dikatakan kemudian, Matius 1 nomor 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Apa maksudnya ini? Dilahirkan. Jadi dia bukan kekal. Yang dikatakan kekal itu tidak berawal, tidak berakhir, tidak dilahirkan, tidak dimatikan, tidak dihidupkan. Gugur dia. Gugur. Sementara kalau kita berbicara Nur Muhammad, ini kaidahnya sufisme, pelajaran tasawuf. Anda belum sampai ke sana. Iya kan? Lalu kemudian Tuhan yang kekal, Tuhan yang perkasa, Eloh yang kekal, Eloh yang perkasa, sembahan yang perkasa. Kalau Anda katakan sembahannya Yesus itu perkasa sehingga Yesus itu perkasa, buktinya kagak kok. Anda mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Bapa itu sendiri datang mengambil rupa manusia. Mati dia kan? Mati. Jadi di mana Tuhan perkasanya? Di mana Tuhan kekalnya? Gugur. Jadi tidak pantas kemudian ditujukan kepada Yesus atau ditujukan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Inilah yang perlu diluruskan kemudian. Nah, kalau dia akan dikatakan lagi sebagai apa tadi? Raja Damai, Bapa yang kekal, penasehat ajaib. Ini nyambungnya kemana perginya terhadap Yesus? Satu pun tidak ada. Belum lagi kalau kita masuk ke dalam nomor 6 Yesaya 9 nomor 6. Ya. Pemerintahan ada di atas bahunya. Maksudnya pemerintahan apa ini? Bagaimana dengan Islam? Apakah dia berbentuk pemerintahan waktu itu? Yes. Siapa rajanya? Siapa presidennya? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apakah kerajaannya itu berkesudahan? Tidak. Sampai hari ini masih kokoh, tetap berjaya.
Orang-orang berbondong-bondong tiap tahun ke kerajaannya. Di mana itu? Mekah Al-Mukarram. Istana yang dibangunnya sampai hari ini berdiri dengan kokoh. Tunjukkan kepada saya mana istananya Yesus. Apa nama kerajaannya? Di mana wilayah pemerintahannya? Pemerintahan apa yang ada di atas bahunya? Hoax. Gak ada. Ya. Jadi nggak usah lah kemudian Anda, wah saya mau tantang Zuma bahas ini. Sekali lagi saya katakan, data di dalam kitabnya orang Yahudi itu sudah sangat jelas. Kielet yulat lanu. Artinya sesuatu yang terjadi pada masa lampau. Sudah terjadi. Bukan terjadi 700 tahun kemudian. Ya saya mengatakan hari ini terjadinya 700 tahun kemudian. Bukan. Tapi ini terjadi menceritakan tentang peperangan yang dipimpin oleh Hezekia yang kemudian dimenangkan oleh beliau. Banyak kok literasi dalam kitab-kitab yang Anda ambil dari agama Yahudi kok yang menerangkan itu. Hakim-Hakim 14:29, Kejadian 4 nomor apa? Banyak pokoknya. Banyak data yang mengatakan bahwa itu adalah peperangan yang dilakukan kemudian oleh Hezekia dan mengalahkan musuh-musuhnya Allah. Gitu loh. Jadi Ibu Yuni keliru besar. Tapi kalau Anda mengatakan, oh tidak, kalau itu bukan untuk Rasulullah SAW, berarti Anda ingin mengatakan untuk Yesus. Sama halnya Anda mengaminkan bahwa apa yang diimani oleh orang Kristen itu adalah sebuah kebenaran. Berarti Anda sudah menjadi golongan dari mereka secara Anda tidak sadar. Atau memang Anda adalah penyusup. Kan gitu. Saya kira begitu Bang Zul. Sekali lagi saya tegaskan, terkait dengan Yesaya 9 nomor 6, nomor 5, itu adalah cerita yang sudah terjadi pada masa lampau yang dialami oleh orang-orang Israel. Jadi jangan lagi ada kita umat Islam ini yang mengatakan bahwasanya itu untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bukan. Itu untuk Hezekia, raja yang diceritakan di dalam kitabnya Bani Israel, yang terjemahannya diinstruksikan oleh salah satu raja daripada Romawi abad 3 sebelum Masehi untuk diperintahkan diterjemahkan ke dalam bahasa Septuaginta. Dan itu sekali lagi saya katakan bukan untuk Yesus. Mau dari manapun kemudian tak akan bisa duduk. Kecuali kalau Anda ingin memaksakan pingin kali ada kemudian raja, maka yang pantas Anda dudukkan di situ adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sayangnya, yang teman-teman harus pahami termasuk Ibu Yuni, kitabnya orang Yahudi itu dituliskan ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun sebelum penulis kitab kanon itu meneliti kitab-kitab terjemahan daripada kitabnya orang Yahudi, lalu kemudian dicocok-cocokkan, diatur-aturkan, dicocok-homologikan, lalu kemudian dijajakan ke Romawi dan Yunani. Sehingga ketika mereka mengatakan Tuhan yang ada di perjanjian lama adalah Yesus yang masih dalam bentuk roh, kemudian ambil rupa manusia bernama Yesus, nah dia adalah Tuhan itu sendiri. Ini ajaran dari mana? Dan saya mau ada dari Kristen itu yang mau mewakili Ibu Yuni berdialog dengan saya membahas ini. Demikian Bang Sul, terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Juma. Ya udah, kalau begitu kita akan mencari oten. Bu Yuni, Bu Susanti, barangkali ada oten yang mau naik, dinaikkan aja. Untuk pembahasan Bu Yuni saya kira sudah cukup ya. Kita sudah tahu poin-poinnya, ternyata dia itu Bang ya Marlon, begitulah. ada Bang Marlon dan ada guru Cintara ini. Ya saya mau dinaikkan juga aja. 1 menit boleh sebelum saya turun? Iya, silakan. Ya silakan ya. 1 menit ya. Hitung aja di situ. Bang Handi mau kemana? Iya kan mau naik yang lain, biar saya turun biar ada tempat. Oh iya. Semalam saya nggak sempat hadir, saya dengar dari jauh. Nggak apa-apa Ibu Bang, Yuni. saya aja yang turun. Ya. Ibu Yuni Tidak, ini, Mas Handi meskipun turun bisa ada di Zoom. Ya langsung Oh, lanjut. gitu ya. Oh, gitu. Ya silakan. Ibu Yuni ini kafir kuadrat. 1. Ibu Yuni ini supaya tidak tersentuh oleh hukum penista agama, dia mengaku Islam. Itu intinya saya pelajari. Saya ini ngerti karakteristik seseorang. Kenapa dia berkomplot, dia bersama-sama satu grup sama kafir.
cenderung dia seorang muslim, kemudian ditanya-tanya ya menista di sana begitulah. Sekali lagi ini Bu Yuni ini kafir kuadrat, mengaku-ngaku Islam supaya tidak tersentuh hukum negara. Nah, kemudian selama ini dia membahas tentang Islam, disalah-salahkan dan seterusnya. Inilah memanggil kita, terutama Bang Juma dan kita semua untuk meluruskan ini gitu. Ya sekali lagi kalau ketemu beliau, kalau memang dia masih mengaku Islam, ya suruh dulu, tanya dulu standar Islam, rukun iman itu paham apa kagak? Suruh ucapkan dulu 2 kalimat syahadat. Suruh dulu baca surat-surat pendek, masih bisa sholat apa enggak gitu dulu. Kalau mengaku Islam. Kalau sampai di sana nggak bisa, dia kafir. Artinya ini orang lebih berbahaya daripada si KC. Kenapa? Karena dibiarkan dia kemana-mana berbicara, mengaku Islam, tapi dia bukan Islam, dia bukan muslimah gitu loh. Itu intinya dari saya. Dan ini tadi Yuni ini orang tua yang sudah jadi mak lampir ini menuduh yang bukan-bukan, dan dia salah dengar karena kupingnya udah budak. Menganggap statement Mbak Juma itu mengatakan ya saya 95 itu untuk Nabi Muhammad SAW. Padahal dia nggak mendengarkan secara keseluruhan. Ya inilah orang-orang ini mencari ekor daripada pembahasan seseorang, kemudian dia nggak menganalisa secara keseluruhan. Mbak Juma mengatakan kalau seandainya saya 95 ini dipantas-pantaskan, tapi lebih pantas kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak pantas karena apa? Kejadian ini sudah ada, sudah lahir sebelum itu. Itu loh kan begitu, itu intinya pembicaranya. Sekali lagi teman-teman, mari kita ikrarkan di sini. Kalau ada Yuni suruh syahadat dulu, suruh baca dulu rukun Islam, rukun iman, suruh baca dulu bacaan sholat. Kalau dia nggak bisa berarti dia benar-benar kafir. Tapi pendapat saya Yuni ini kafir kuadrat, mengatasnamakan Islam supaya tidak tersentuh hukum negara. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Makasih Bang Zul, Bang Handi. Mungkin ada yang lain yang mau disampaikan ya. Bisa tambah sedikit? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dialog itu sesungguhnya saya sempat mendengarkan. Jadi benar apa yang dikatakan Guru Runda, bahwa seandainya ini adalah nubuatan, maka yang pantas duduk di situ adalah Rasul. Seandainya. Tetapi ini kan bukan nubuatan. Ini ada sudah terjadi. Jadi Bu Yuni itu mempelintir itu kalau mengatakan bahwa Gurunda mengatakan ini nubuatan untuk Rasulullah. Jadi apa yang disampaikan oleh Gurunda itu mengatakan bahwa seandainya ini betul-betul nubuatan, maka yang pantas ya seandainya ada kata seandainya, tapi ini kan bukan nubuatan, sudah artinya ini sudah jelas untuk Raja Yehezkiel. Saya dengar seperti itu. Maka kalau Ibu Yuni mempelintir bahwa Gurunda ini untuk Yehezkiel bahwa membodohi umat, itu keliru. Saya kira umat Islam sudah ikrar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammad itu Rasulullah. Saya kira Bu Yuni janganlah memframing seperti itu. Saya kira saudara-saudara saya, seiman saya tidak, orang-orang seperti itu coba berpikir secara logis. Bagaimana seorang Muslim masuk ke kandang oteng tidak memiliki pemahaman Islam. Kita saja ini yang sudah punya sedikit tidak berani masuk ke sana. Kenapa? Nanti kita dijadikan mainan. Apalagi yang pengetahuan keislamannya masih membaca tidak. Coba logika berpikir, membaca Al-Quran saja tidak mampu, lantas mau melawan, masuk di sumsum non-Muslim, mempertahankan keislamannya. Itu kan gila namanya. Bagaimana kira-kira otak-otak berpikir? Kita bisa diagnosa lah. Kita bisa memprediksi siapa dia. Seperti itu. Jadi saya kira kita harus pahami bersama, tidak menggibah. Terima kasih banyak. Seperti itulah kejadiannya. Saya ikut waktu itu. Saya sempat mendengar, saya sebagai saksi bahwa Gurunda tidak menyamakan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Susi bisa dinaikkan itu, ada oten yang kejang-kejang di live komen itu. Iya, ini yang Dinaikkan aja satu. Baik, saya aja yang izin turun ya, nggak apa-apa. iya, iya, Opa. Opa. Ini mungkin Bang Guru masih ini ya, masih penasaran beliau. Silahkan Bang Guru dulu. Bang Guru dulu. Mau lanjut nanti bahas saya- agnostik. Iya. Oh, lanjut ke agnostis ya, silakan. Oke, suara saya jelas terdengar. Iya, jelas. Jelas ya, Kak ya, Abang ya. Ya, oke. Bagi saya kalau bahas tentang Kristen udahlah. Bagi saya itu recehan loh. Bagi saya ya, ini asumsi saya. Bukan asumsi tapi analisis saya. Bahwa mereka itu tidak paham cara bernalar. Ya, teman-teman. Jadi saya nggak mau ungkit dialah gitu. Ya. Karena kemarin saya berada di room itu, saya serang Islam, dia bilang netral, tapi saya serang dia bilang nggak netral. Itu kan aneh itu bagi saya. Oke, saya lanjut ke intinya aja, Bang. Boleh ya, Bang? Ya, silakan. Iya, Bang. Maaf, Bang, tadi saya mendengar soal ini, Bang. Apa? Tasawuf. Boleh, Bang? Iya, kenapa? Jadi gini, Bang. Saya pernah mendengar bahwa Adam itu pernah berdoa, tapi tidak terkabul doanya. Tapi saat dia melihat di aras, katanya ya, kata teman saya, dan saya sering dengar ini ustadz juga, di situ bersanding nama Tuhan dan nama Muhammad. Jadi Adam itu berdoa dengan mengucapkan nama Muhammad, barulah terkabul doanya. Jadi gini, Bang, yang saya ingin tanyakan, sesempurna apa Muhammad itu? Kok dia ada sebelum Adam itu ada? Itu bagaimana, Bang, penjelasannya? Bukankah Muhammad 1400 tahun yang lalu? Kenapa sebelum gini ya? Kenapa di saat zaman Nabi Adam Muhammad itu telah ada? Apa? Kenapa dia gitu? Kok spesial sekali? Itu loh, Bang. Bisa mohon diperjelas, Bang? Baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai tasawuf itu kan artinya menuju kepada keilmuan yang akan memiliki muatan tentang ma'rifat. Nah, pertanyaan saudara sangat baik. Al-Quranul Karim itu sudah menekankan lebih jauh bahwasanya di alam praeksistensi manusia, para nabi itu sudah mengangkat janji di hadapan Allah. Wa iz ahazallahu mitsaqa nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah. Ya. Lalu Allah katakan, summa ja'akum rasulun musaddiqal lima ma'akum. Kemudian datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. Nah, ini keunikan Al-Quran jelas menerangkan di praeksistensi manusia dan para nabi, Allah kemudian mengumpulkan para nabi, lalu bertanya, lalu mengatakan kepada para nabi tersebut, summa ja'akum rasulun musaddiqal lima ma'akum. Akan datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Padahal yang kita tahu, yang datang lebih dulu itu adalah Adam, kemudian Nuh, kemudian Abraham, kemudian Musa, dan seterusnya. Baru kemudian Rasulullah Muhammad SAW. Tapi ada yang kebalik gitu. Di masa praeksistensi, di alam ruh,
Justru Allah mengumpulkan para nabi. Tsumma ja'akum rasul, kemudian datang kepada kalian utusan Allah yang membenarkan apa yang ada pada kalian. Itu. La tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Subhanallah. Jadi di praeksistensi, di alam roh, nabi-nabi ini diminta oleh Allah untuk mempersaksikan bahwa akan datang kepada mereka seorang rasul. Apa kata kemudian Allah kepada mereka, para nabi? Qala akrartum wa akhaztum ala dzalikum isri. Apakah kalian, wahai para nabi, mengakui dan menerima perjanjianku ini terhadap yang demikian itu? Qalu, ya. Lalu kemudian para nabi menjawab, akrarna, kami mengakui. Lalu Allah menjawab, qala fashhadu, kalau begitu saksikanlah wahai para nabi. Wa ana ma'akum minasyahidin, aku pun bersaksi bersama dengan kamu bahwa akan datang sosok rasul yang datang kepada kalian. Siapa dia ini? Dialah yang kemudian apa Bang? Lanjutkan Bang. Tolong. Ini wilayah hakikat saudaraku. Bang Zuma ke-mute. Suaranya ke-mute. Mic-nya. Ya Bang, bagi saya ini tingkat atas ya. Yang lain mungkin nggak paham yang saya maksud. Walaupun saya agnostik, saya pelajari suara itu saya, ya teman-teman ya. Suara saya sempat hilang ya? Suara saya sempat hilang ya? Iya, hilang. Oke. Ya. Bisa. Itulah maksudnya. Di situ sampai itulah. Nah, inilah yang kemudian diterangkan oleh Allah. Akan datangnya sosok rasul yang kemudian mengajarkan kepada manusia, ya, untuk melakukan suatu hal, prosesi penyembahan terhadap pencipta langit dan bumi. Dan apa kemudian indikasi kuatnya setelah beliau datang? Diterangkan oleh Al-Quran, Rabbana wa bu'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Jauh dibandingkan Yesus, jauh dibandingkan para nabi. Kenapa? Kedatangan beliau, kata Allah, wa yuzakkihim. Apa itu? Menghapus dosa-dosa mereka. Jadi kedatangan Rasulullah kemudian kepada umat manusia adalah mensucikan manusia, wa yuzakkihim. Itu keistimewaannya. Ketika orang itu kemudian memeluk ajaran agama Islam, apa yang terjadi? Kembali kepada fitrah, terhapus semua dosa-dosanya. Wa yuzakkihim. Itu yang diterangkan. Jadi kalau saudara saya membahas tentang keistimewaan, subhanallah, Al-Quran menganulir dan menjelaskan tentang itu. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dalalim mubin. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul dari kaum jahiliyah, dari kaum yang buta huruf, dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, lalu kemudian mensucikan jiwa-jiwa mereka. Subhanallah. Mensucikan, jadi yang menjadi pengikutnya itu disucikan oleh beliau. Tidak seperti agama lain, Tuhannya datang dalam rupa manusia, mati di atas tiang salib, digantung, dibunuh untuk menebus dosa. Kalau ini beda. Kalau ini beda. Ini jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dalalim mubin. Dia setelah datang kemudian mensucikan jiwa-jiwa manusia dan mengajarkan kepada manusia Al-Quranul Karim dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Masya Allah. Apakah ada yang bisa memungkiri data ini? 1400 tahun silam
Rasulullah Muhammad SAW datang kepada bangsa jahiliyah yang kemungkaran, perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Semua yang dikatakan mujizat yang pernah ada di atas muka bumi ini dilakukan oleh bangsa di mana dia diutus. Tapi apa yang terjadi kemudian? Wa yuzakkihim, mereka mensucikan para penganut ajaran paganisme Quraisy. Ada yang bisa membantah itu? Tak akan pernah bisa. Lalu kita mari coba kita tengok bagaimana Abraham, bagaimana Musa, bagaimana Yakub, bagaimana Daud, bagaimana Salomo, bagaimana Isa atau Yesus. Apakah mereka mampu kemudian menegakkan, menjadikan bangsa di mana mereka diutus itu menjadi penyembah-penyembah pencipta langit dan bumi? Adakah? Atau mereka dengan gagahnya memperlihatkan mujizat di hadapan Allah, tapi cuma 11 orang yang bisa menjadi pengikutnya. Padahal utusan Allah secara beruntun diutus kepada kaum ini. Mujizat di depan mereka diperlihatkan di depan kaum ini, tapi mereka kemudian tidak mampu menjadikan Isa alaihissalam sebagai pedoman dalam kehidupan keberagamaan. Ingkar, tegar tengkuk, dan hanya pembangkangan yang ada terhadap nabi-nabi sebelumnya. Tapi ketika kemudian beliau datang, wa yuzakkihim, membersihkan jazirah Arab, membersihkan kota Mekah menjadi kota kudus, menghilangkan semua prosesi pembangkangan terhadap pencipta langit dan bumi. Apakah Al-Quran keliru? Apakah Mekah sekarang sudah berubah menjadi tempat orang kafir kemudian? Apakah Mekah sekarang menjadi redup? Atau dialah kota yang dijanjikan oleh Allah di dalam kitabnya Nabi Musa? Apabila wilayah yang aku tunjuk itu tempat di mana namaku akan dimasyhurkan di sana secara turun-temurun sampai selama-lamanya. Aku utus seorang imam untuk selama-lamanya, sebagaimana imam menurut Melkisedek. Apabila ia datang dan tempat itu terlalu jauh daripadamu, maka korbankan binatangmu, dombamu, lembumu, kambingmu dari tempatmu di mana saja kau berada, dan nikmati sesuka hatimu. Tuhan memberikan nubuatan, ramalan melalui perantaraan Nabi akan menunjuk sebuah kota di mana kota itu menjadi tempat kemasyhuran, namanya akan digaungkan sepanjang zaman sampai kiamat. Dan itu terjadinya di mana? Kembali, wa yuzakkihim, mereka mensucikan orang-orang yang menjadi pengikutnya. Mau beribadah, cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, masuk ke tempat ibadah. Mau beribadah, dia lagi junub, harus mandi junub. Lalu kemudian ingin melakukan prosesi, apapun itu terkait dengan syariat, dia mensucikan diri, wudu. Wa yuzakkihim. Makanya penekanan daripada apa yang saudara pertanyakan tentang Nabi Adam alaihissalam melihat itu betul. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan ada masa perjanjian di mana para nabi itu mengatakan bahwasanya itu adalah kebenaran. Itu adalah sesuatu yang mutlak adanya. Wa ishazallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitab wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqan lima ma'akum latu'minunna bihi. Subhanallah. Jadi para nabi kemudian mengatakan, ya kami berjanji ya Allah, kami mengangkat perjanjian yang suci ya Allah di hadapanmu, bahwa kami menjadi saksi akan datangnya seorang rasul yang kemudian mensucikan jiwa-jiwa manusia. Jadi kalau dikatakan mensucikan jiwa manusia, ruh dan juga jasad. Jasad ini kudu bersih. Kalau jasad ini kudu bersih, kudu harus punya syariat. Kalau sudah punya syariat, berarti ada kaidah. Kalau ada kaidah, berarti harus ada rukun-rukun. Kalau ada rukun-rukun, jasad ini bisa suci kalau rukunnya kita tunaikan dengan baik. Itu jasad. Lalu kemudian ruh. Ruh ini harus membersihkan diri. Bukan cuma jasad toh, tapi ruh juga harus sujud kepada Allah. Makanya dikatakan wa yuzakkihim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan kepada seluruh manusia, wahai Muhammad, kata Allah,
jika engkau mencintai pencipta langit dan bumi, katakan kepada mereka, tahizuni, ikutlah kepada aku, ikutlah kepada utusanku, ikutlah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Niscaya aku pencipta langit dan bumi akan menghapuskan dosa-dosa mereka dan akan mencintai mereka. Tunggu apa lagi? Ketika kemudian kita dicintai oleh pencipta langit dan bumi ini, kita tunggu apa lagi? Dicintai oleh kekasih kita bahagia, dicintai kedua orang tua kita bahagia, dicintai pemerintah kita bahagia. Tapi ketika pencipta kita yang mencintai kita, subhanallah, tidak ada yang kita takutkan di hadapan manusia. Demikian sementara, silakan yang lain. Maaf kepanjangan saudara-saudara. Mungkin Pak Jul mau menambahkan, silakan. Ya, dilanjut Oke, aja Bang. dengan Guru atau Marlon. Kami di sini menyimak, di Zoom menyimak juga nih. Saya Pak puas Bang ya. Guru, gimana jawaban dengan Gurunda? Saya merasa puas, Paham? sangat puas. Masya Allah, syukran. Terima kasih. Saya merinding ya. Nggak tahu saya ini dalam intuisi atau dari mana. Saya merinding mendengar penjelasan itu, teman-teman. Alhamdulillah Gurunda bisa Itu hadir saya di sini berarti saya ya. hanya membahas Al-Quran, abangku. Saya enggak dari nafsu saya sendiri. Nah, berarti kan benar. Jadi, Insya Allah, bagaimana mau disalahkan? Ya kan? Insya Allah, Masya Allah. Jadi saya bingung dengan orang yang ngakunya berakal, tapi kenapa nggak bisa mengerti atau menerima kebenaran yang sudah ada loh. Mutlak ini. Oke, mudah-mudahan saya bisa lanjut ya, Bang. Tapi boleh nggak saya lanjut ke pertanyaan Silakan, lagi? silakan. Pertanyaan saya ada dua, Bang. Dua lagi nih ya. Pertanyaan saya pertama, saya mempertanyakan Isa. Dan yang terakhir saya akan mempertanyakan Mahdi. Supaya rangkum ini, Bang. Iya. Ya Bang ya, boleh ya Bang? Boleh kan? Nggak ada yang membatasi ya teman-teman. Maaf teman-teman, saya agnostik memang. Tapi saya pelajari filsafat timur barat, serta tasawuf juga saya pelajari. Memang saya tidak mengerti masalah akidahnya. Tapi secara logika, secara nalar, pikiran, saya sangat mengerti. Ya, oke, tolong jangan batasi saya. Yang di bawah ya teman-teman ya. Oke, saya lanjut Bang. Tentang Isa. Jadi pertanyaan saya, Isa itu dianggap Tuhan oleh yang lain ya, agama yang lain ya. Pertanyaan saya, dalam Islam kan Isa itu adalah nabi ya Bang, benar ya Bang? Iya. Nah, apakah Isa gagal dalam mewariskan ajarannya sehingga bisa membelokkan umatnya? Sehingga dalam perspektif mereka pelajaran Isa itu apa ya Bang? Kayak keliru gitu Bang. Itu bagaimana Bang? Apakah benar Isa itu gagal dalam mewariskan ajarannya? Mohon diperjelas Bang. Iya, baik. Jadi ketika kita berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran mengurai bahwa setiap kali datang Nabi kepada mereka Bani Israel, selalu saja diolok-olok oleh mereka. Bahkan tidak jarang di antara Nabi yang diutus kepada mereka itu dibunuh oleh mereka. Nah, sehingga kenapa Al-Quran menyebut nama Isa alaihissalam lebih banyak menyebut nama beliau daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW? Kenapa? Dan kenapa Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu menyebut nama Isa pasti diikutkan Ibnu Maryam? Kenapa? Karena pesan ingin disampaikan kepada manusia. Ibnu Maryam artinya dia adalah manusia laki-laki yang dilahirkan oleh manusia berjenis kelamin perempuan bernama Maryam. Makanya disebutkan Ibnu Maryam, supaya orang tidak menganggap Isa adalah anak Allah. Isa adalah anak Tuhan. Apakah misi beliau gagal ketika datang kepada Bani Israel? Tentu saja gagal dia. Kenapa gagal? Ketika kemudian diajarkan
untuk menyampaikan risalah kenabiannya saja tertolak oleh Bani Israel. Mari kita buktikan. Bani Israel dari suku mana yang ada sekarang di atas muka bumi ini yang mendudukkan Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabiullah, sebagai Rasulullah? Gak ada. Tapi Kristen, oh tunggu dulu. Ini penumpang gelap. Pinggir dulu. Kita nggak sedang berbicara dengan mereka. Mereka ini adalah penumpang gelap. Bukan Bani Israel mereka itu. Allah mengatakan wa ja'alna banu Maryam ya wa ummi ayatu sebagai tanda. Dia Nabi Isa alaihissalam bersama dengan ibunya sebagai tanda kekuasaan Allah. Dan kami lindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir. Tapi apa yang terjadi di kitab mereka? Lahirnya di kandang binatang. Ya kan? Nah, inilah kemudian yang ingin saya katakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam ketika datang kepada Bani Israel dari sejak bayi itu sudah memberikan tanda-tanda mujizat. Hamil ibunya tanpa disentuh oleh seorang laki-laki manapun. Ibunya kemudian hamil dalam keadaan mujizat. Kemudian besar beliau memperlihatkan mujizat. Tapi apakah kemudian dia diterima? Tidak. Allah mengatakan, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li Bani Israel. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba Allah yang kami berikan nikmat kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai bukti-bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel, bukan untuk Bani Batak, Bani Toraja, Bani Manado, tapi untuk Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Apakah berhasil? Tidak. Bani Israel menolaknya. Bahkan kalau kita lihat di dalam tafsir kitab mereka Talmud dikatakan Yesus itu adalah anak haram dari anak seorang tentara Romawi bernama Pantera. Dia tidak berhasil. Oleh karena itulah kemudian Allah mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang kemudian mengajarkan Islam. Beliaulah kemudian mengajarkan ajaran yang tadinya lurus tapi dibengkokkan. Lalu Allah mengatakan fabima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya'a bighairi haqqi wa qaulihim qulubuna qulub bal taba'allahu 'alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Maka dihukumlah mereka orang-orang yang mendatangkan kemurkaan Allah karena mereka melanggar perjanjian, karena kekafiran mereka terhadap keterangan-keterangan Allah. Nabi Isa datang kepadanya menyatakan, aku ini utusan Allah loh. Aku ini bukan anak haram loh. Aku ini utusan Allah. Aku nabi untuk kalian. Ini buktinya. Aku membangkitkan orang mati. Aku membuat orang buta berjalan. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Ini tanda-tanda yang membuktikan aku ini utusan Allah. Tapi karena Allah mengatakan mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak alasan yang benar, karena mereka mengatakan hati kami tertutup. Sebenarnya Allah telah mengunci hati mereka, orang-orang kafir ini. Karena itu hanya sebagian mereka yang beriman. Makanya ada ayat suci Al-Quran mengatakan orang-orang beriman, baik orang Yahudi, Nasara, Sabi'in, siapapun di antara mereka akan mendapatkan kenikmatan di hadapan Allah. Tapi hanya sedikit. Hanya sedikit. Fala yu'minuna illa qalila. Hanya kecil, hanya sebagian kecil yang beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Makanya Nabi Isa menyeru, siapakah di antara kalian yang akan menolong agama Allah? Arah kemudian mengatakan, kamilah yang akan menjadi penolong agama Allah. Saya kira begitu Bang Guru, bahwasanya terkait dengan pertanyaan saudara, bahwasanya apakah beliau berhasil? Beliau tidak berhasil mengajak Bani Israel mengimani dirinya sebagai nabi, kecuali hanya sebagian kecil saja. Illa qalila. Saya kira gitu. Oke, sangat logis ya penjelasan abang. Dan saya tangkep Bang, saya tangkep nih.
walaupun saya bukan seakidah dengan abang, tapi saya coba aktifkan daya nalar kita untuk mencerna sesuatu. Jadi begini bang, saya dapat poinnya bahwa Isa itu tidak gagal. Yang gagal adalah pengikutnya, yang dungu ini. Yang dungu ini otaknya konslet sehingga tidak bisa mencerna sesuatu yang yang dijelaskan secara rinci bahwa hakikat dari akidah itu sendiri kan. Iya. Ya, bagi saya Isa nggak gagal bang. Terima kasih. Yang gagal Masya adalah Allah. pengikutnya. Ya, oke, Iya. jelas ya. Dah, oke. Oke, siap. Terima kasih bang. Sama-sama. Oke, ya, Mungkin teman-teman yang yang- lain ada yang ingin menambahkan, silakan. Oh, yang teman yang lain ya. Oke ya. Ya udah nanti aja ya pertanyaan saya berikutnya ya. Pertanyaan terakhir saya. Oh iya, Nanti silakan. aja ya. Kalau tidak ada yang lain, silakan. Enggak apa-apa, Bang. Yang lain ada nggak Sekalian kira-kira? aja, Bang Guru. Kalau Iya, ada sekalian aja, yang Bang lain, Guru. Jadi mungkin sekalian Bang. aja. Jadi nggak blunder gitu ya. Nanti nggak apa. Jadi fokus satu. Bang Guru dulu, selesai baru yang lain. Silakan. oke. Dah, oke. Dan setelah ini saya ingin cerita, boleh Mbak ya? Setelah ini saya cerita 2 menit lah kira-kira. Hasil diskusi saya dengan gini, saya kan agnostik, tapi saya juga. Boleh nanya Zuma nggak ini? Oh, abang mau bertanya? Iya, Nanti gimana? dulu Bang Marlon ya. Nanti dulu. Mungkin biar Bang Guru aja dulu fokus. Jadi nggak belibet juga gurundanya ya. Silakan Bang Guru. Oke. Ini Bang siapa namanya, Bang Zuma ya? Bang Zulkifli. Oke, Iya. jadi saya. gini Bang. Pertanyaan terakhir saya Bang ya. Ini yang mengganjal otak saya loh Bang selama ini. Iya. Walaupun saya agnostik, tapi saya ingin penjelasan tentang syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Apa sebenarnya makna dari syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat? Dan apakah Imam Mahdi itu benar-benar memiliki itu? Terima kasih Bang. Itu aja Bang. Baik. Jadi ini kita masuk ke dalam materi tasawuf ya. Materi tasawuf ya. Jadi ini adalah pengalaman pribadi orang per orang terkait hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara mengenai makrifat ya, Al-Qur'anul Karim menerangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 208 kalau saya nggak salah ya. Di situ diterangkan gini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kaffah. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman. Ini disuruh orang beriman ini, orang yang percaya. Masuklah kamu ke dalam ajaran lurus Islam secara kafah, secara keseluruhan. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Jadi Allah mengatakan langkah-langkah syaitan karena syaitan itu tidak pernah kemudian menggoda secara mutlak langsung blok gitu. Tapi dia sedikit demi sedikit. Yang tadinya meragukan kemudian menyeret kepada keingkaran. Kata Allah, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagimu. Nah, di dalam ajaran agama Islam, ini kan perintahnya, masuklah ke dalam ajaran Islam secara menyeluruh. Di dalam ajaran agama Islam, seperti yang saudara saya pertanyakan, Islam itu mengetahui ada yang disebut syariat, ada yang disebut tarekat, ada yang disebut hakikat, ada yang disebut apalagi, yang terakhir itu adalah ma'rifat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ya, pemaknaan dan juga praktek-praktek yang saya sebutkan tadi, itu sudah dilakukan oleh umat Islam. Tapi kemudian dia tidak menjadi satu disiplin ilmu yang berdiri sendiri dalam arti kata bahwa umat Islam itu, oh ini golongan syariat, ini golongan tarekat, ini golongan hakikat. Tidak seperti itu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah perjalanan di dalam beriman terhadap Allah mengalami stasiun-stasiun
fase-fase di mana orang itu akan sampai kepada ujungnya, yaitu ma'rifat. Mengakui bahwasanya sungguh-sungguh tidak ada sesuatu kecuali Allah. Nah, jadi kemudian berbicara mengenai syariat. Ya, saya singkat-singkat aja ya. Berbicara mengenai syariat, ini artinya adalah berbicara mengenai disiplin ilmu dalam Islam yang kemudian terkait dengan hal-hal yang menjadi tolak ukur di dalam prosesi ibadah penyembahan. Itu banyak diterangkan di dalam hadits, banyak diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, itu yang dimaksud dengan syariat, yang ada hubungannya dengan akidah, yang ada hubungannya dari hal-hal yang menjadi produk hukum di dalam ajaran agama Islam. Ada haram, ada makruh, ada sunnah, dan seterusnya. Nah, lalu kemudian materi ini biasanya dibahas di ilmu fikih. Ya, kaidah-kaidah seperti itu syariat. Lalu kemudian yang kedua apa tadi? Tarekat. Nah, tarekat ini adalah metode atau jalan atau cara yang kemudian dijadikan sebagai hal untuk mengimplementasikan syariat yang tadi. Cara penyembahan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi perintahnya kemudian sembahlah aku. Bagaimana cara menyembahnya? Ada syariatnya. Syariatnya inilah kemudian diimplementasikan di dalam bentuk tarekat, jalan. Caranya ibadah itu seperti apa? Oh begini. Jadi setelah kita bersyariat, maka kita bertarekat. Tarekat itu adalah jalan, cara penyembahan. Jadi ada kesinambungan antara apa yang diperintahkan dengan cara untuk melakukan perintah itu. Itulah Islam. Tidak seperti misalnya, pujilah Tuhan. Terus kayak mana cara kita memuji? Pujilah Tuhan. Itu aja terus. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Tapi cara memujinya kayak mana? Tidak diajarkan. Nah, di Islam, itulah yang disebut dengan tarekat. Pujilah Allah. Caranya gimana? Lantunkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu satu kaidah. Jadi cara memuji Allah itu jelas. Ada tarekatnya, ada jalannya. Untuk apa tujuannya? Mendekatkan diri kepada pencipta langit dan bumi. Jadi orang yang bertarekat adalah orang yang memiliki jalan adalah orang yang melaksanakan hukum syariat. Jadi kesimpulannya, syariat itu adalah hukum dan tarekat itu adalah implementasi atau cara atau praktek daripada hukum itu sendiri. Nah, jadi Islam itu ketika dia menyembah Tuhannya, ada caranya. Bukan mengada-ada, bukan asumsi-asumsi. Tidak ada perintahnya pakai keyboard, pakai keyboard. Tidak ada perintahnya pakai drum, pakai drum. Ini tidak ada tarekat dan tidak ada syariatnya. Berbeda dengan Islam. Ini Islam. Makanya dikatakan, yang ayat yang tadi, apa yang diterangkan oleh Allah? Ya ayyuhalladzina amanu dakhulul silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jadi, di luar daripada syariat, di luar daripada tarekat dan yang digunakan untuk menyembah kepada Allah adalah jalan syaitan. Itu yang kedua. Nah, kemudian tarekat sendiri itu terbagi dua, tapi kita nggak usah bahas ke sana. Yang ketiga adalah hakikat. Ketika kemudian orang sudah sampai tarekat yang tadi, sampailah kepada hakikat. Apa itu? Seseorang yang mendekatkan diri kepada Allah di depan gerbang tujuan daripada dia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah hanya kepadaku. Tarekatnya jelas, syariatnya jelas, tarekatnya jelas. Ketika orang itu sudah mempraktekkan teori daripada syariat, maka dia masuk ke tangga yang berikutnya, yaitu hakikat. Menghambakan diri kepada sang pencipta langit dan bumi, yaitu Al-Khaliq subhanahu wa ta'ala. Jadi bertolak belakang kemudian dengan kesadaran yang dimiliki oleh orang-orang yang sadar bahwasanya kehidupannya ini diutus untuk beribadah, tapi tidak beribadah. Berarti dia tidak berada pada ilmu hakikat. Tahu dia keberadaannya untuk sujud, tahu dia keberadaannya untuk beriman kepada Allah, tapi dia meninggalkan hakikat itu. Ketika ditanya, apakah engkau beriman? Beriman. Apakah engkau percaya Tuhan itu ada? Percaya.
Percaya Islam itu agama yang benar? Yes. Apakah Anda melakukan syariat, hak tarekat? Tidak. Berarti dia tidak berada pada hakikat. Hilang dia. Di tangga ketiga gugur dia. Jadi kebayangkan kemudian ada orang yang mengaku mentuhankan Allah, pencipta ilmu, tapi dia tidak sujud sebagai hamba. Dan ada juga orang yang kemudian beribadah, tapi bukan justru kepada Allah, tidak sampai kepada hakikat. Justru karena adanya target-target hajat duniawi. Mereka ingin dibilang, mereka ingin ria, mereka ingin jabatan, mereka ingin pamer. Dia menjalankan syariat, mempraktekkan tarekat, tetapi hakikatnya hancur. Kenapa? Karena mereka kemudian tidak menjalankan hakikat daripada penyembahan, yaitu apa? Ikhlas semata-mata hanya kepada Allah. Mereka yang mempunyai target hajat duniawi itu sangat-sangat jauh berbeda dengan mereka yang memiliki hajat-hajat akhirat. Ikhlas, bukan ria, berdebat, karena dia menguasai sedikit materi, buka kamera, pamer muka, biar dikenal kemana-mana, disanjung, begitu keluar dari mobil, bapaknya kan pak. Bukan itu yang dimaksud, tapi semata-mata penyampaiannya hanya kepada Allah, hanya ridha Allah semata. Itu yang ketiga. Jadi tadi hakikatnya udah jelas, syariatnya ada, kemudian tarekatnya caranya ada, kemudian ketika mempraktekannya duduk pada koridor ikhlas hanya tertuju kepada Allah. Yang terakhir, yang disebut ma'rifat. Ketika yang tadinya itu kita sudah lalui, maka kemudian hati kita itu akan merasa dekat kepada Allah. Inilah yang disebut salik. Masuknya seorang hamba ke dalam nuansa istana kebesaran Allah. Wusul ilallah subhanahu wa ta'ala. Setiap langkahnya merasa dilihat oleh Allah. Setiap ucapannya merasa didengarkan oleh Allah. Sehingga langkahnya di dalam kehidupannya, ucapannya dalam kehidupannya selalu merujuk kepada diintai dan didengarkan oleh pencipta. Wusul ilallah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang ini akan benar-benar mengetahui meskipun tidak melihat bahwa Allah itu ada, tapi hakul yakin imannya, kalbunya, perbuatannya, ucapannya, sifat-sifatnya dia pahamkan kepada dirinya secara utuh bahwa pengetahuannya apapun itu langsung dilihat oleh Allah. Ini yang dikatakan ma'rifat. Jadi tidak ada lagi gerakan-gerakan dalam kehidupannya yang bisa dikatakan aku mau mandi, telanjang aja ya, nggak ada yang melihat. Itu sudah nggak berlaku itu. Kenapa? Begitu dia ingin masuk ke kamar mandi dengan adab, kemudian dia mandi tanpa dia membuka semua pakaiannya. Kenapa? Karena dia merasa ada yang melihat. Ada Allah yang mengintai. Malu kepada penciptanya. Ini sudah sampai kepada hakikat ma'rifat. Ini sudah sampai kepada level ma'rifat. Jadi mereka bukan hanya ingin pengampunan dari Allah. Mereka bukan hanya ingin kemudian mendapatkan kesenangan di akhirat, bukan karena takut kepada neraka, tetapi yang diminta oleh dia, orang-orang yang sudah sampai ke makrifat ini adalah keridaan dari Allah. Keridaan, ingin duduk, ingin dekat dengan kepada sisi Allah. Dia ingin mencari pengakuan sebagai hamba yang tawadu, yang benar-benar menghambakan diri kepada Sang Khalik. Dan ini yang dicontohkan oleh para nabi. Nah, terkait dengan apa yang sahabat saya katakan tadi, bahwasanya apakah Imam Mahdi ini melakukan itu? Saya katakan kepada sahabat saya bahwasanya berbicara mengenai Imam Mahdi itu adalah berbicara mengenai sesuatu yang masih gaib. Sesuatu yang masih kemudian kita hanya mengimani bahwa kelak kemudian akan datang Imam Mahdi yang kemudian mengajak semua umat manusia meninggalkan ajaran-ajaran kesesatan. Dia bersama dengan Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa alaihissalam datang yang kedua kalinya, bukan datang kepada orang yang lagi tidur, orang yang lagi tahajud, datang Nabi Isa kepadanya, aku adalah Isa, kemudian di pahanya ada tato dan seterusnya. Bukan itu. Ada yang jalan ke Damsyik kemudian mendengarkan suara dari langit, akulah Isa. Bukan itu.
Isa hanya datang 2 kali ke atas muka bumi. Selain daripada itu yang datang hanya tahayul atau jin atau iblis yang berpura-pura jadi Nabi Isa. Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 159. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada satupun ahli kitab kelak yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam menjelang kematian beliau. Pada hari Nabi Isa itu menjadi saksi kepada mereka. Kenapa? Yang tadinya Islam datang, Bang Suma datang mengajarkan kepada mereka yang kau tuhankan itu hanya Nabi, hanya Rasul, diberi tanda-tanda mukjizat, kekuatan, itu hanya utusan Tuhan. Begitu Nabi Isa alaihissalam datang, semuanya akan membenarkan perkataan Bang Suma. Semuanya akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Sehingga mereka semuanya menjadi Muslim, meninggalkan identitas yang sekarang, penyembah Nabi Isa. Itu akan meninggalkan semua itu. Oleh karena itu Al-Quran menerangkan, wa immin ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa menjelang kematiannya. Semuanya akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa yang dilontarkan, apa yang disampaikan oleh para kristolog muslim, ternyata itu adalah benar. Nabi Isa alaihissalam ternyata hanyalah seorang nabi dan rasul yang diutus kepada Bani Israel untuk kemudian menegakkan kalimat tauhid. Tidak mungkin alam semesta ini tidak ada Tuhannya. Tidak mungkin alam semesta ini tidak ada penciptanya. Maka yakin dan percaya penciptanya adalah laisa kamitslihi, dialah yang tidak serupa dengan makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu sahabat saya panjang lebar ini saya kayak khotbah rupanya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Maaf. Silakan. Gurunda. Gimana Bang Guru? Mungkin sudah puas atau belum atas jawabannya Gurunda? Silakan. Bentar guys. Sorry ya guys, gue pakai bahasa pasar nih guys. Silakan Gua guys. jelasin yang Oke, yang terjadi di gua nih guys ya. Oke guys, Masya jadi gini guys. Gua lagi ngerokok nih guys. Tiba-tiba tremor gitu guys. Lu coba imajinasi nih guys ya yang terjadi di gua tuh. Ya seperti itulah. Jadi gini bang. Ini no counter banget itu. Kalau istilah anak-anak modern sekarang nih, gak ada obat itu. Jadi ngapain lagi bang abang berdebat sama si sebelah itu? Gak ada manfaatnya bagi saya itu. Ini bukan tingkatan abang itu. Jadi soal begituan mending gak usah diladenin lah bang. Itu soal receh bang. Udahlah. Jadi maksud saya tuh abang siar aja kayak gini. Karena abang bagi saya ya, keilmuan abang tuh sangat korelatif dengan apa yang saya pelajari. Yaitu tentang logical fallacy, reasoning, filsafat sebagai metode, bukan sebagai aliran bang ya. Saya pelajari filsafat teman-teman ya. Filsafat sebagai metode, bukan aliran bagi saya. Alirannya tentu banyak. Saya pakai filsafat sebagai metode cara berpikir itu. Dan sangat masuk akal. Itu bukan lagi masuk akal ya. Penjelasan Bang Zuma ini bagi saya menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan batin itu. Gila guys. Soal-soal batin dijawab habis guys. Ini logika lewat bagi saya. Yang denger briefing. Kalau yang logika lewat nih guys. Iya, logika benar-benar lewat. Ini ranah, tolong bedain guys, antara ranah logika tentang konsep dan konsep intuitif. Mudah-mudahan teman-teman yang di bawah ada ngerti soal begini. Soal reasoning dan konsep intuitif. Berada di intuisi kita itu dalam psikologis ya. Kalau maaf bang ya, saya agak utarakan ya bang yang saya pelajari ya, nggak apa-apa bang ya. Ya silakan Adinda Guru. Kita silakan. tuh punya indera untuk apa ya? Indera perangsang kita dalam konsep intuisi. Intuisi itu datangnya bukan karena nalar kita, enggak, tapi karena semacam, kalau dalam agama itu disebut firasat ya bang ya. Firasat ya. Iya. Nah, firasat. Jadi firasat itu tiba-tiba datang gitu guys. Jadi mempersoalkan dan menyelesaikan semua pertanyaan-pertanyaan saya. Jadi saya dapat kesimpulannya begini bang. Ya, dari jawaban abang tadi ya. Syariat adalah hukum. Jadi setiap manusia pasti hidup harus dengan hukum. Kalau nggak ada hukum lu mati aja sana.
Kan begitu kan bang? Iya, Logikanya betul, begitu ya. betul, betul. Kalau lu nggak pakai hukum lu mampus aja sana kan? Kan gitu tuh. Betul. Ya. Jadi syariat ini hukum guys. Ya saya deskripsiin dengan nalar ya guys ya. Mungkin saya belum sampai ke akidah nih. Nah, setelah kita merujuk pada hukum dan tarekat tadi abang jelaskan adalah jalan itu. Setelah kita memakai hukum, otomatis kita bisa berjalan guys. Bebas kita berjalan. Karena kita tidak kita ibaratnya tunduk pada hukum, aturan-aturan. Nah, akhirnya kita berjalan tuh dengan benar kan? Iya bang ya, tarekat tadi jalan ya bang. Iya. Setelah kita berjalan, ternyata kita harus ada pegangan, benar bang? Iya. Sip. Pegangan itu adalah soal hakikat tadi bang ya. Iya. Hakikat, yes. Jadi syariat itu hukum guys, ya. Ini dalam deskripsi saya ya, saya terangkan aja ya. Syariat hukum berarti tarekat adalah jalan, sedangkan hakikat adalah pegangan kita sebagai manusia ya bang. Iya. Setelah hakikat kita menuju pada makrifat, nyatalah dia, wujudnya nyata. Jadi nggak ada lagi pertanyaan soal ini bang. Maaf bang, saya sebenarnya ingin mempertanyakan soal eksistensi Tuhan. Ternyata udah abang jawab tadi. Bagaimana sebenarnya eksistensi Tuhan itu sendiri? Ternyata dalam penjelasan abang yang akhir seperti yang makrifat tadi, saya mengerti bang. Makanya dia disebut esa, satu, tak berbilang. Jadi bagi saya Tuhan itu satu, tak berbilang. Dan terus terang saya nangis tadi bang mendengar syahdu dari apa tadi bang ya? Cara memuji Allah. Lantunan bisa memuji diulang Allah. bang? Bisa diulang nggak bang? Saya ingin Bisa. abang perdengarkan bagaimana syahadat yang benar serta salawat abang kepada pemimpin dunia ini, Muhammad ya. Jadi gini, bagi saya Muhammad itu adalah manusia yang paling sempurna. Saya agnostik tapi saya kagumi dia. Gak ada pemimpin yang lebih besar dari dia. Lu mau bandingin dengan siapa? Genghis Khan. Genghis Khan itu dia peroleh tempat atau pemukiman melalui kekuasaan. Sedangkan Muhammad peroleh itu dalam kepemimpinan. Kepemimpinan artinya dia dapat mewariskan ajarannya sehingga sampai 1400 tahun nggak hilang itu. Dan dia membuat orang jadi, dia itu adalah inspirasi orang guys. Muhammad itu inspirasi orang guys ya. Jadi dia menginspirasi orang dengan warisan yang telah dia tinggalkan. Kalau dia pembohong, nggak mungkin pembohong bisa bertahan lebih dari 1400 tahun. Itu yang saya pelajari. Profesor aja disertasinya paling sampai 10 tahun guys. Kan gitu ya. Tapi kok ini bisa bertahan dengan sangat lama. Itu yang saya salut dan kagum. Jadi alasan saya jelas bang ya. Alasan saya mendasar loh bang, mengagumi Muhammad ini ya. Jadi gini bang, tolong perdengarkan saya soal ini, syahadat yang baik serta salawatnya bang. Insya Allah. Setelah ini nanti, saya Bang Guru bisa sama Bang Zuma ini syahadatnya. Insya Allah. Amin. nggak mungkin Masya secara. Allah. Dan makasih bang ya, ilmu ini kok bisa didapatkan saya dengan gratis. Saya pelajari filsafat aja berapa puluh juta saya habis tuh kan. Dan ini saya gratis loh dapatnya. Saya merinding dengernya tahu ini. Saya nggak ada saldo, saya nggak banyak saldo bang buat TF abang, maaf bang ya. Nggak bisa saya ini. Masya Allah. Sorry bang. Aduh, Kok larinya ke saldo ya? nggak. Iya kan biasa kan, ya abang tahu lah kalau kita kuliah itu kan satu semester berapa kita ngabisin duit kan. Ya kan, untuk dapat ilmu ya kan, iya kan, gitu kan bang. Tapi Masya Allah. saya gratis loh bang, cuma beli kuota doang itu 100.000 untuk sebulan gitu kan, saya pakai, tapi dapat itu. Aduh luar biasa nih bang, ini makasih, nggak ada obat lah pokoknya bagi saya. Mudah-mudahan
pematerinya seperti Bang Zuma, teman-temannya. Jadi saya ingin tuh pematerinya tuh kayak gini loh guys. Jadi kita bisa jelas kan menerima itu tanpa harus ada sentimen gitu loh Bang. Ya, penekanan itu biasa, intonasi itu biasa supaya orang lebih apa ya, ketegasan itu menggambarkan suasana agar bisa dihayati. Nah itu tadi dapat banget semuanya. Bro Guru, Ya, Bang. Guru. Ente agnostik dari lahir apa? Gimana? Enggak, saya kan Kristen Bang. Tapi dari Kristen. saya berakal, saya nggak percaya itu. Iya kan? Karena kan negara kita nggak boleh nggak ada identitas. Makanya saya ya udahlah ikutin aja lah kan gitu kan. Tapi dari awal tuh saya justru ini nggak bener nih. Masa 3 in 1 sih? Masa dia harus turun sih untuk melenyapkan segala dosa? Itu artinya melemahkan dia kan? Masa dia harus turun? Kalau dia punya kekuasaan tertinggi, otomatis dia cukup hapus, hilang itu. Kan gitu aja kan? Hilang udah selesai, nggak perlu turun. Apalagi sampai hilang mati gitu loh. Maaf ya teman-teman ya. Saya bukan maksud untuk menyinggung ya, tapi ini logika cara nalar bekerja ini, teman-teman. Jadi nggak mungkin ada Tuhan yang mau sibuk-sibuk turun untuk melenyapkan dosa. Tinggal dia bilang aja lenyap, udah selesai kan? Itu baru kekuasaan tertinggi. Itu dalam logika Bang ya. Bang ya. Dan menurut saya ketahui agnostik itu kan masih percaya adanya Tuhan. Kan gitu ya. Betul ya Bang? Benar Bang, benar. Saya terus percaya Tuhan, tapi Tuhan yang mana itu saya nggak tahu terus terang. Tapi Iya, setelah penjelasan ini kan saya ngerti bahwa oh ini loh hakikat Tuhan sebenarnya, kan begitu. Artinya juga agnostik masih percaya bahwa alam semesta ini ada yang ciptakan. Percaya saya Bang, percaya. Nggak mungkin sesuatu nggak ada yang menciptain. Kita buat kursi aja nggak mungkin kursi itu bergerak dengan sendirinya, pakunya kan, palunya bergerak dengan sendiri, nggak mungkin. Gila namanya kalau kursi atau meja lemari terbuat dengan sendirinya, nggak mungkin. Apalagi alam semesta ini, hal kecil aja gitu kan. Apalagi alam semesta ini kalau nggak ada pencipta yang super, nggak mungkin tercipta alam semesta ini. Kan gitu logika ya. Kalau disiplin ilmunya begitu Bang. Bagi saya banyak tuh ateis yang KW, banyak agnostik yang KW, tapi nggak ngerti cara nalar bekerja. Disiplin ilmu dia nggak ngerti. Justru logikanya kebablasan, akhirnya gila kan. Saya nggak mau itu Bang. Ya, oke Bang. Terus kedua, Anda udah percaya ada yang menciptakan alam semesta. Cuman belum bisa memastikan sebenarnya yang mana itu ya kan arahnya ke sana. Anda kan dalam pencarian. Sebenarnya siapa sih sang pencipta itu? Anda mau berlandaskan ke kitab suci mana kan begitu. Karena kalau mau mengetahui siapa pencipta alam semesta nggak mungkin kita bisa melihat secara langsung. Hanya berlandaskan sebuah data yang disebut kitab suci. Apa Anda setuju itu, Bro? Bagi saya oke gini Bang ya, saya mengartikan yang Abang sebut tadi kitab suci ya. Saya mengartikan, karena ini wilayahnya Islam, saya mengartikan Quran aja Bang ya, boleh Bang ya? Boleh. Tentu aja nanti saya harus dibimbing kan, karena kalau kita belajar tanpa yang ahli, atau kita misalnya membaca buku tapi tanpa ahli, itu kan sama aja berguru dengan setan itu kan, ya Bang ya. Aduh, gimana ya? Maksud gue gini Bang Guru, maksud gue gini, untuk kan sang pencipta alam semesta itu kan nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Iya Bang, benar. Ya hanya dengan mata hati dan iman yang bekerja bahwa memang ada yang menciptakan itu, kan begitu ya. Nah untuk lebih menguatkan lagi iman kita, karena nggak bisa dilihat dengan mata telanjang, tentu ada landasannya. Saya tahu Bang, landasannya adalah gitu, ngerti. Landasannya adalah iman. Nggak mungkin kita peroleh itu tanpa iman. Saya yakin itu. Memang saya nggak seluruhnya dapat ini, memang enggak. Karena tentu aja kalau kita ingin peroleh sesuatu kita harus sungguh-sungguh kan. Itu kan. Kan soalnya itu. Nggak mungkin kita tiba-tiba dapat aja enak banget loh tanpa usaha kan gitu. Jadi saya yakin saya akan peroleh ini jika saya mendalami ini. Otomatis saya harus dituntun oleh akidah yang benar.
Benar bang? Gitu. Iya benar Bang. Cuman tuntunannya itu ya harus berdasarkan data. Yes, Data data. dari sang pencipta itu. Benar. Yaitu Al-Quran kan? Betul. Saya nggak arahin ke Al-Quran Anda ya. Masih banyak kitab yang dianggap suci yang lain loh ya. Anda boleh bebas memilih loh di sini. Tentu aja saya pilih Al-Quran karena itu logis bang. Oke sip kalau begitu itu aja. Masya Allah, Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Kitab mana yang logis yang bisa menggambarkan tentang kromosom manusia, tentang jari jemari manusia yang disusun dengan rapi? Nggak ada kan? Kitab mana yang menjelaskan bahwa ada pembatas di antara air tawar dan air asin? Ada? Nggak ada selain Al-Quran kan? Masya Allah. Masya Allah. Kitab mana yang menjelaskan bahwa bulan pernah terbelah dan akhirnya diteliti oleh NASA? Hanya kitab Al-Quran kan? Betul. Kalau boleh nambahin dikit, kalau Anda udah cenderung ke sana, kira-kira apa lagi nih? Ini maaf ya, ini pertanyaan agak-agak sedikit spesifik ke arah pribadi Anda. Ini kira-kira ada yang menghalangi gak sih? Kenapa harus ditunda untuk mengikrarkan ini semua agar karena kita ini kan mungkin habis ini kita bisa meninggal loh, nggak tahu ajal kita. Kira-kira apa yang membuat Anda itu sulit atau belum mengikrarkan bahwa karena abang ingatin itu, saya jadi takut. Karena kita nggak tahu mati kapan, bisa aja sejam kemudian saya bisa mati kan? Kita kan nggak tahu tuh. Betul, ya bang. Jadi gini bang, kenapa saya selalu menunda? Karena tampilan manusia terhadap agamanya itu yang buat saya ragu bang. Terus terang aja. Bagi saya agama nggak salah itu. Yang salah adalah tampilan manusianya. Ini yang membuat saya ragu tuh. Makanya saya males gua. Akhirnya menimbulkan pribadi-pribadi yang dungu, yang sentimen semacam ini. Kan saya nggak mau bang. Jadi saya ingin ada pembimbing yang benar-benar ahli dalam bidangnya itu. Tentu aja misalnya ya, saya ahli di bidang matematik. Terus Bang Zuma ahli di bidang agama. Nggak mungkin saya pakai matematik untuk menerobos agama. Kan nggak logis. Ya. Kan? Artinya saya harus cari yang ahli juga kan. Supaya bisa mengerti agama itu. Oke, saya udah paham. Boleh Iya, selanjutnya Bang. ya. Artinya Anda ini melihat dari sisi oknum begitu ya. Kan begitu ya. Ini mungkin dijelaskan oleh Bang Juma nih. Saya hanya pewarta aja. Sekiranya alangkah bijaknya mempelajari Islam itu jangan melihat oknumnya, tapi kan tadi udah setuju Al-Qur'annya begitu. Dan Benar, juga Bang. bahwa Benar, saya bukan gini bang. Makanya saya beranggapan agama nggak salah, tapi orangnya loh bang. Gitu loh bang. Jadi saya ingin ada ahli gitu. Itu aja bang. Maksud saya begitu. Saya nggak nyalahin agama, saya nyalahin orangnya. Ya, kalau maaf saya begitu ya, potong. Tadi silakan. Bang Guru tadi minta Gurunda Zuma ini apa bersolawat ya. Subhanallah, Masya Allah ya. Ya. Mungkin minta diulang kan tadi dan belum di. Silakan Gurunda. Dan biar cepat ini karena kan yang lain juga mau naik ini pada ini aja. Silakan Gurunda. Ya, baik. Baik, makasih ya. Jadi salah satu salawat atau pujian kepada baginda Rasul Muhammad SAW itu diterangkan ya, sebagaimana kemudian Allah juga bersalawat kepada beliau. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini salah satu salawat yang acap kali diucapkan oleh umat Islam. Jadi pujian kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, lalu kemudian kalau yang Anda katakan tadi itu adalah zikirnya kami umat Islam. Zikir kita itu umat Islam itu seperti itu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar.
Nah, ini adalah pujian ya kepada Allah. Jadi Allah itu maha suci, kemudian ya segala puji bagi Allah, tidak ada sembahan selain daripada Allah. Allah itu maha besar. Nah, ini lari ke makrifat. Nah, tuh lari ke makrifat. Hanya saja Al-Qur'an itu kan jelas tuh. Kalau kami umat Islam itu kan jelas. Haza balagu linnas waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahu wahid waliyazakkaru ulul albab. Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Jadi bukan hanya untuk Bani Arab, tapi untuk seluruh manusia. Makanya dikatakan balagul linnas, penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa dialah Allah satu-satunya pencipta langit dan bumi, dan agar orang yang berakal, orang-orang yang berfikir itu mengambil pelajaran di dalamnya. Nah, saya katakan Anda ini mirip Rocky Gerung yang selalu menggunakan akal di dalam menelaah sebuah kebenaran. Jadi kalau bisa saya berharap saudara saya ini, adik saya Guru nih, Guru Cintara, suatu saat kita akan bersama-sama mengumandangkan zikir-zikir pujian kepada pencipta kita. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, huwallahu akbar. Jadi itu pujian ya, di mana itu sudah dinubuatkan. Ini namanya nyanyian baru bagi Allah, nyanyian baru bagi pencipta langit dan bumi. Silakan teman-teman yang lain, mungkin ada lagi yang ingin dibahas. Mungkin Bang Guru sudah puas dengan jawaban-jawabannya atau mau sekalian syahadatkan ini? Diulang Pak Saya Dokter, nangis sebentar. ini. Yang dari Zoom ingin berbicara. Silakan Pak Dokter. Ya, Silakan. alhamdulillah. Kita juga sudah mendapat pelajaran tentang syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Memang sejalan dengan apa yang disampaikan Rasulullah alaihissalam, antabudallah kannaka tarafa in lam takun tarafa innahu yaraka. Itulah sumber makrifat, bahwa apabila beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, tetapi kendati pun Anda tidak mampu melihatnya, yakinlah bahwa Allah melihat Anda. Itulah tadi hakikat makrifat, bahwa senantiasa kita dalam pengawasan Allah, dalam satu detik tidak pernah lepas dari pengawasan Sang Maha Pencipta. Tadi Gurunda diminta juga untuk bagaimana melantunkan syahadat. Silakan Gurunda, itu tadi permintaannya Mbak Guru. Silakan. Iya, baik. Jadi terkait dengan syahadat itu adalah ikrar. Ikrar dalam arti kata, ya itu tadi, sampai kepada ma'rifat. Jadi syahadat yang tidak sampai ke ma'rifat itu, saya katakan itu adalah selemah-lemahnya iman. Nah, tapi alhamdulillah umat Islam itu ketika dia bersyahadat, maka tidak ada lagi Tuhan selain daripada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Ini adalah ikrar. Ini adalah kaidah yang harus dipegang teguh. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguh terhadap ajaran agama Islam itu. Ini yang perlu dipahami, bahwa syahadat itu adalah ikrar, sehingga ketika kita sudah bersyahadat tidak ada Tuhan selain Allah, kita tidak akan ada lagi ruang di dalam benak kita Tuhan itu kecil, Tuhan itu makhluk, Tuhan itu pernah dilahirkan, Tuhan itu pernah begini. Itu nggak ada. Kenapa? Laisa kamislihi syai'. Pencipta langit dan bumi itu menyatakan diri, memperkenalkan diri bukan dengan wujudnya, tetapi menyatakan diri melalui perantaraan ciptaannya. Sama seperti saya sekarang. Anda yakin Suma itu ada? Dengan cara apa? Dengan cara Suma menyatakan diri melalui HP-HP yang Anda punya. Anda meyakini Suma itu ada melalui perantaraan HP. Apakah HP itu adalah Suma? Tidak. Tapi saya Suma ada, tapi tidak ada di hadapan teman-teman. Tapi melalui alat elektronik yang ada di tangan saudara-saudara, saya menyatakan diriku bahwa Suma itu ada.
Dia bukan fiktif, oleh karena dia tidak pernah menyatakan diri. Allah Subhanahu wa taala menyatakan diri kepada kita umat yang berakal dengan cara memperlihatkan ciptaannya. Makanya Al-Qur'an mengatakan, ya, orang-orang berpikir itu mampu menelaah siapa penciptanya dengan melihat tanda-tanda. Terjadinya siang dan malam, bergantinya waktu, detik ke detik sampai seterusnya, membuktikan bahwa ada kekuatan di luar dari manusia ini yang menciptakan ini semua. Dialah Allah, dialah Tuhan yang Maha Pencipta, yang ketika kita berseru Allahu Akbar, Sang Maha melihat, Sang Maha mendengar, akan mendengarkan dan melihat itu. Orang yang putus asa dalam keberagamaannya, dia harus menghadirkan Tuhannya dalam wujud makhluk. Itu adalah selama-lamanya pemikiran. Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Berarti yang Maha mendengarkan kalau dia Tuhan, pasti dia mendengarkan. Yang Maha melihat kalau dia Tuhan, pasti dia melihat. Sehingga kita tidak perlu menghadirkan Tuhan dalam rupa makhluk. Karena itu adalah penistaan. Itu adalah penghinaan. Seakan-akan Allah itu makhluk, Tuhan itu Maha mengetahui. Tanpa datang dia tahu. Tanpa dia kemudian wujud dalam rupa makhluk, dia tahu apa yang kita lakukan. Itu Tuhan yang benar. Tapi kalau ada yang tidak tahu kapan kiamat, kapan musim buah ara, siapa yang mengambil jubahnya, itu bukan Tuhan. Itu adalah makhluk Tuhan. Maka kedudukan Islam dalam hal ini adalah kedudukan yang berada pada koridor yang benar. Berdiri pada pondasi jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tiada Tuhan selain Allah yang telah mengutus para nabi. Demikian. Ini katanya ada yang mau syahadat juga. Tolong minta permintaan di permintaan, kirim permintaan aja ya. Kirim permintaan. Katanya ada yang mau syahadat sama Anda ini. Masya Allah. Gimana Pak, Bang Guru, mau sekarang atau bagaimana? Jadi saya turun ya. Enggak, saya temuin, tentu aja saya temuin Ustadz di sini lah. Hujan di sana. Iya. Siapa yang tolong dilihat. Mas gurunya yang hujan. Oh iya ya. Ya udah Bang Guru, silahkan mau ketemu dengan siapa? Langsung Gurunda atau bagaimana? Banyak ustadz di sekeliling beliau itu pasti, insya Allah. Ya. Bagaimana Bang Guru? Bang Guru. Halo. Bang Guru jangan di-mute. Iya. Jangan di-mute, Bang Guru ya. Iya. Oke Mbak. Aman. Soal ini aman. Saya pasti cari. Dan mulai hari ini, jika ada pertanyaan dari agnostik, ateis, saya berani pasang badan. Kalau soal logika ya. Oke. Saya turun ya. Mungkin kalau sudah cukup nggak apa-apa. Makasih ya Bang Guru ya. Mudah-mudahan. Saya yang berterima kasih banyak Mbak. Iya. Insya Allah. Bang Zuma dan lain-lain. Makasih ya Dinda Guru. Ya, insya Allah hidayah itu datang karena itu adalah hak prerogatif setiap ciptaan Allah untuk mendapatkan hidayah. Silakan. Amin ya Rabbal. Silakan yang lain kalau mau ini yang mau syahadat ya. Naik. Yang mana ini yang mau syahadat? Tolong tapping yang mau syahadat tadi katanya siapa? Sakura namanya siapa ini? Tolong permintaan. Oh yang berkah atau yang Ikhwan? Tolong tapping. Karena di sini Sakura nggak ada yang namanya Sakura ya. Di sini yang ada siapa? Tolong. Oh Ikhwan. Ya, yang mana? Yang Sakura mana? Minta permintaan aja soalnya ini kan banyak, saya nggak bisa cari satu-satu. Apa yang mau itu? Silahkan. Saya malah bingung ini yang mau naik. Sakura itu siapa? Ada Sakura itu. Kasih minta tolong permintaan dong.
Yang Sakura, yang mau mualaf. Silakan. Minta permintaan. Bercanda kali. Ini dari tadi tappingnya mau ini mau. Silakan. Ih, aduh, ya. Sakura sama siapa tadi? Itu katanya ada yang naik Sakura. Apa nggak bisa ini? Nggak bisa. Soalnya ini kan banyak yang ini ya, jadinya nggak bisa satu-satu sayanya. Ini mah ada Rama. Iya, mungkin yang mau nanti dia akan adakan permintaan kalau beliau itu serius gitu. Atau yang mau diskusi silakan naik lah. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu ini. Ini Kangen-kangen ini. sama Gurunda. Ya, sapa-sapa dulu Uni. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam, Masya Allah, Alhamdulillah. Aku sebenarnya nggak mau naik, tapi karena tadi si Guntur, guru ya. Iya Uni. Si guru tadi mau syahadat, aku pikir dia tuh anak-anak muda iseng nanya-nanya, terus bawa-bawa tasawuf. Aku pikir gitu. Alhamdulillah deh kalau apa yang disampaikan Bang Zuma bermanfaat untuk orang-orang seperti mereka. Nah ini mungkin aku sampaikan ke Bang Zuma di sini aja langsung ya. Gini Bang, keadaan TikTok ini rata-rata tuh bukan cuma teman-teman non Muslim atau Kristen sebenarnya yang butuh pencerahan. Jadi banyak anak-anak muda yang mereka ini bisa jadi kehilangan iman itu dikarenakan mereka itu memang tidak terlalu mendalami Al-Quran dan hadis, tetapi mereka lebih dahulu mendalami ilmu-ilmu umum seperti filsafat atau ilmu-ilmu sains. Mereka banyak yang mengenyampingkan kayak ilmu-ilmu agama. Nah, jadi kalau yang memuaskan mereka sepengetahuan aku adalah ketika jawaban yang kita berikan itu sesuai dengan porsi mereka sebagai seseorang yang mendalami sains atau suka dengan cara pandang yang menggunakan logika gitu. Nah, ya bisa jadi salah satunya si guru tadi, dan aku berharap Bang Zuma juga bisa kasih pencerahan ke yang lain lah, ke anak-anak muda lain yang selama ini mungkin mengenyampingkan Al-Quran dan hadis tapi lebih mengutamakan ilmu-ilmu umum seperti kayak filsafat atau ilmu-ilmu sains. Harapan aku sih begitu. Insya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya itu aja sih. Silakan dilanjutkan kembali. Itu Bang Marlon itu non muslim ya? Iya, saya non muslim. Mau tanya. Oke, silakan. Silakan. Saya mau tanya tentang Zuma yang kemarin berkaitan dengan saya 9 ayat ini. Putus-putus Bang. Mau Suaranya bertanya, putus. ini yang Iya. mau klarifikasi aja sih. Sebenarnya Iya. maksudnya kemarin itu bahwa itu lebih cocok untuk Muhammad, itu gimana sih? Oh iya, baik. Jadi gini, kalau kita berbicara mengenai apa yang ada di dalam Mazmur 9 nomor 5 nomor 6 itu kan jelas di situ ya, terkait dengan Yesus yang kemudian diangkat sebagai anak yang dijanjikan di dalam Yesaya 9 nomor 6. Tadi itu saya sudah jelaskan bahwa itu bukan untuk Yesus, juga bukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melainkan di video abang bilang itu lebih cocok untuk Nabi Muhammad. Oh Bisa iya. dicek videonya. Ya. Boleh. Ya, dengar Ya. dulu Bang Marlon, dengar dulu Ya. beliau jelaskan ya. Jadi gini, Sabar. kalau mengenai kecocokan, memang betul beliau lebih cocok untuk cerita ini. Iya. Pertama, beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah penasehat ajaib. Ketika dia diutus kepada orang-orang Quraisy, Bani Quraisy kemudian melalui petuah-petuah beliau, melalui nasihat beliau, semuanya berubah menjadi pengikut beliau. Ajaib kan? Nah, sementara Yesus ketika datang kepada Bani Israel, apakah Bani Israel itu taat, patuh dan menjadi pengikutnya? Tidak. Gagal
di situ dikatakan di terjemahan lai Allah yang perkasa. Nah, Allah di sini di dalam pemahaman orang Kristen itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya kan? Nah, pencipta langit dan bumi itu telah menjadi manusia di tengah-tengah orang Kristen, lalu kemudian mati. Sementara Allah yang perkasa yang diperkenalkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tidak pernah mati. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia itu hidup terus menerus. Dia kekal. Dia perkasa. Kemudian Bapa yang kekal. Bapa yang kekal ini diimani oleh teman-teman Kristen itu adalah Yesus. Kayak mana dikatakan Allah yang kekal? Sementara dari aspek ajaran saja, ajarannya Yesus yang terlontar dari mulutnya kita tidak temukan lagi. Mana ajaran itu? Sementara ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW, Al-Quran sampai hari ini masih ada. Kekal dia kan? Masih ada sampai sekarang. Ajaran Yesus nggak ada lagi. Yang ada adalah ajaran Paulus, ajaran Markus, ajaran Lukas, Matius, Yohanes, dan seterusnya. Gugur dia di situ. Nah, lagi-lagi, Raja Damai. Apa nama kerajaannya Yesus? Apa nama kerajaannya Rasulullah Muhammad SAW? Nama kerajaannya adalah Shalom, Islam, damai sejahtera. Dan itu masih bertahta sampai sekarang. Nama kerajaan Yesus apa? Kristen. Oh, jangan salah. Itu adalah Kristen, itu ada kerajaannya Kekaisaran Romawi. Nah, terus yang mana yang mau didudukkan Yesus di sini? Tidak ada. Tapi sekalipun cocok untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW, ini adalah bukan buatan, ini adalah cerita tentang Raja Hezekia. Malu-maluin kita kalau kita mengatakan ini adalah untuk Yesus dan ini untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini buat Raja Yahuda, yaitu Hezekia. Nah, saya katakan lebih cocok untuk Rasulullah karena memang secara telaah kasus beliau lebih pantas kemudian. Meskipun ini bukan nubuatan. Dibandingkan Yesus lebih pantas untuk Rasulullah. Tapi sekali lagi saya katakan ini bukan untuk Rasulullah Muhammad SAW. Adapun yang perlu Anda pahami adalah satu perikop kitab Yesaya 9 itu bercerita tentang Raja Damai. Bukan berbicara mengenai Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan. Bicara mengenai Tuhan hanya terjemahan yang kemudian tapi disifati seperti Ismail, seperti Yeremia, seperti Samuel. Itu adalah nama-nama yang merupakan sifat-sifat Tuhan. Yang merupakan sifat-sifat Tuhan. Tapi bukan berarti yang memiliki nama itu adalah Tuhan itu sendiri. Ada suara yang lain. Ya, jadi saudara saya katakan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Nabi dan Rasul. Walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia adalah Nabi dan juga dia adalah Rasulullah, dia adalah utusan Allah dan juga adalah penutup para Nabi. Jadi tidak ada dalam Islam itu bahwa beliau Rasul Muhammad SAW. Meskipun coba kita lihat, ketika diterangkan tentang Al-Quran, Al-Quran itu apakah kita bisa melihat malaikat Jibril? Tidak. Apalagi Allah, kita tidak bisa melihatnya. Lalu siapa yang menjadi sumber Al-Quran yang pernah kita lihat? Rasulullah Muhammad SAW. Seperti yang diterangkan oleh saudara kita tadi guru. Kok bisa ada kitab yang menerangkan tentang alam semesta, tentang embrio, tentang ini dan seterusnya? Dari mana ilmu itu? Dari Rasulullah Muhammad SAW. Oke, Saya boleh potong nggak? Silakan, nggak apa-apa. Ini supaya berurutan ya penjelasannya. Jadi Nanti kalau, saya sedikit ya Bang Zuma ya menanggapi Ya, Abang nanti silakan. sedikit. Kalau Zuma bilang Yesaya 9 atau 6 itu tidak, ayat 5 itu tidak cocok dengan Yesus, itu persoalan lain. Ya, Yang jadi persoalan itu statement Zuma bahwa Allah yang perkasa, Allah yang kekal itu lebih cocok untuk Muhammad. Saya baca ya Yesaya 9 ayat 5, atribut-atribut apa aja yang dimunculkan dalam ayat itu. Yang pertama penasihat ajaib. Tadi sudah dijelaskan. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Sekarang Zuma tolong jelaskan bahwa Muhammad itu cocok untuk Allah yang perkasa. Konsep di mana sah? Berarti kamu pengen menyatakan bahwa itu lebih cocok untuk Muhammad. Sekarang di mana dalam Islam ada konsep
Allah sebagai manusia atau manusia sebagai Allah. Itu konsekuensinya. Oke, baik. Jadi coba lihat dulu latar belakang saya mengatakan itu apa. Jadi itu bukan disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Ada yang melatar belakangi pemahaman bahwa Yesus itu adalah Allah yang perkasa. Itu yang menjadi latar belakangnya. Pengakuan teman-teman Kristen yang menganggap Yesus sebagai Allah yang perkasa. Makanya di mana-mana saya mengatakan tolong jangan menggunakan kata Allah. Di situ dikatakan Allah yang perkasa, kan gitu ya. Supaya enggak ini. Tadi kan saya udah bilang, kalau Zuma tidak meyakini Yesaya 9 ayat 5 itu bukan untuk Yesus, itu tidak persoalan. Itu bukan jadi pokok persoalan. Yang jadi pokok persoalan bahwa ayat ini lebih cocok untuk Muhammad. Sekarang buktikan kecocokan itu. Di ayat ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 atribut. Ada Allah yang perkasa, ada Bapa yang kekal. Di mana konsep di Islam yang menyatakan bahwa Muhammad itu Allah, atau di Islam yang mengatakan ada konsep Bapa yang kekal. Di mana coba? Sehingga itu lebih cocok untuk Muhammad. Coba. Ya, jadi Anda kelirunya di situ. Anda ingin melepaskan penyebabnya, saya mengatakan itu. Anda ingin mengurai akibat, tapi Anda melupakan sebab. Jadi apa maksud Anda bilang ayat itu lebih cocok dulu untuk lah, orang Muhammad? lagi jawab, bro. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Uhti, biarin, nggak apa-apa. Jadi gini, saudara, gini. Ketika Allah perkasa itu didudukkan kepada Yesus, dari aspek apa dulu? Dari aspek pengutusnya, yaitu Bapa, Anda imani sebagai sosok yang kemudian itu nggak jadi persoalan. Itu loh, nggak bisa. Karena yang melatar belakangi persoalan ini, loh, yang melatar belakangi untuk Muhammad itu loh, itu yang persoalannya. Si orang lagi jawab, lu ngomong terus. Dengerin dulu. Jadi Anda butuh jawaban atau mau itu Bang Marlon? Kalau nggak ya, jadi gini, saudara Marlon, saya katakan gini, tidak ada kajian saya secara eksternal atau internal, debat ataupun kajian yang mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Allah yang perkasa. Nggak ada. Jadi tidak bisa kemudian Anda jadikan itu acuan untuk melepaskan kajian saya sebelumnya, bahwa yang saya sikapi itu adalah ada sebab, yaitu Yesus yang Anda imani sebagai Allah perkasa. Padahal nggak ada perkasa-perkasanya Yesus. Kalau berbicara mengenai perkasa, jauh lebih perkasa baginda Rasulullah Muhammad SAW, laksana langit dan bumi dibandingkan Yesus. Apa buktinya? Beliau mampu mengislamkan sejazirah Arab. Yesus mampu mengkristenkan Yerusalem? Tidak. Mampu. Perkasanya di mana? Tapi Anda tetap aja menganggap dia perkasa. Maka saya katakan, Allahnya jangan tinggalkan. Allah yang perkasa. Dijawab, selesaikan dulu. Ya kan gini, saudara. Yesus itu utusan, Rasulullah juga utusan. Kemudian kalian menganggap dia Allah yang perkasa. Saya katakan, saudara-saudara Kristen, kalau Anda ingin mengatakan Yesus itu maha perkasa, adalah lebih pantas Anda katakan itu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Fakta di lapangan dia lebih perkasa. Jadi Muhammad itu Allah yang perkasa? Ajarannya, ya. Ajarannya betul. Ajarannya, yes. Muhammad itu Allah yang perkasa? Ajarannya, yes. Dia adalah manusia. Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kamu menghindar ini. Kan saya sudah jawab. Ajarannya, yes. Ajarannya, yes. Tuhannya, oh enggak. Beda dong. Saya bukan Kristen. Oh, Anda enggak mendengarkan penjelasan saya. Kamu dulu yang ngomong, baru Banjuma yang ngomong. Anda enggak mendengarkan penjelasan saya? Iya, dengerin dulu. Anda enggak mau terima penjelasan saya? Kamu lupakan kata Allahnya. Coba kata Allahnya itu elaborasi. Kayaknya perlu guru PAUD ini yang harus turun tangan ini buat enggak, kalau guru PAUD nih saya cocok nih sama Marlon nih kayaknya ya. Jadi mungkin sedikit Bang Mati di salib itu enggak mungkin perkasa, kawan. Mati di gunung nggak mungkin perkasa. Tapi Bang Juma ini belum kelar. Oh ya belum kelar ya. Lanjut Bang. Kelarin dulu Bang. Kelarin dulu Bang Juma. Marlon jangan dipotong dong. Kan gitu. Jadi begini saudara Marlon. Kami umat Islam itu adalah ajaran tauhid. Bayangkan. Para ilmuwan kemudian menemukan apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW 1400 tahun yang lalu. Apakah kemudian kami menuhankan beliau?
Beliau memimpin peperangan, menaklukkan seluruh bangsa-bangsa yang diperangi. Apakah kemudian kami menuhankan beliau? Tidak. Dia adalah Rasulullah. Backingnya adalah Allah. Jadi dia perkasa. Makanya saya katakan, apakah Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Allah yang perkasa? Pengutusnya, yes. Makanya ajarannya berbias. Coba. Nah, tapi Bang Suma mengatakan bahwa dia itu adalah Allah perkasa. Itu tunggu dulu. Ikuti dulu apa sebabnya saya mengatakan itu. Kan ada yang melatar belakangi. Kan ada yang melatar belakangi. Yang melatar belakangi itu adalah kitabnya orang Yahudi, didudukkan Yesus di sana sebagai Allah yang perkasa. Maka saya urai kemudian, kalau orang-orang Kristen pingin kali menuhankan manusia, maka adalah lebih pantas disebut Rasulullah Muhammad SAW itu Allah perkasa untuk mereka sembah. Karena fakta di lapangan Rasulullah lebih perkasa daripada Yesus. Ayo kita jangan buktikan. lupakan. Kok kamu bahas yang perkataannya, kata Allah itu loh. Muhammad sebagai Allah itu bagaimana coba? Ajaran Rasulullah Muhammad SAW itu adalah ajaran Allah. Tidak keluar dari apapun dari mulutnya selain daripada apa yang diwahyukan dari Allah kepada dirinya. Maka Allah yang perkasa adalah Allah Tuhan pencipta langit dan bumi yang mengutus beliau. Itu juga terjadi kepada Yesus. Yang perkasa itu bukan Muhammad. Oh jelas kalau wujud daripada Allah, laisa kamitslihi syai'. Anak TK Islam pun tahu. Laisa kamitslihi syai', sedangkan Rasulullah Muhammad SAW itu adalah manusia. Allah bukan manusia. Makanya jelas kan bahasa Indonesianya ya, udah jelas ya. Bahwa Allah yang perkasa itu lebih cocok untuk Muhammad, berarti salah kan? Karena kamu bilang tadi Allah bukan manusia kan? Nggak ngerti juga. Sahabatku, saudaraku, saya katakan ada yang melatar belakangi saya mengatakan begitu. Ini sebenarnya ilmu buat kalian Kristen. Daripada Anda menuhankan manusia lemah seperti Yesus itu, mending Anda menuhankan Rasulullah Muhammad SAW. Andaikan bisa ada Tuhan dalam bentukan manusia, maka dialah yang pantas kalian tuhankan, bukan Yesus. Kamu coba putar ulang videomu deh. Allah yang perkasa, Allah yang kekal lebih cocok untuk Muhammad, kamu bilang. Karena apa? Karena apa, bro? Ada karenanya. Muhammad sebagai Allah yang perkasa itu bagaimana coba? Ya udah dijawab 2 kali. Astagfirullahaladzim. Pertama, dia datang mengajar. Coba biar. Oke. Saya jelaskan kepada saudara. Mohon waktunya sedikit. Al-Quran menerangkan begini. Wa katsalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha'u min ibadina innaka latahdi ila siratul mustaqim. Dia sungguh adalah benar-benar membimbing seluruh umat manusia kepada jalan yang lurus. Berarti dia perkasa. Kan gitu. Muhammad itu manusia atau Allah? Kamu lagi bicara dengan menurut Anda Allah itu apa? Kok tanya balik? Enggak, saya uji dulu Anda ini. Muhammad itu Allah atau manusia? Manusia. Yesus itu manusia atau Allah? Saya jawab. Saya tanya juga. Yesus itu manusia atau Allah? Allah yang perkasa itu nggak tepat ya. Kamu Oke. Saya tanya lagi kepada Anda. Yesus itu Allah atau manusia? Ayo jawab. Yesus itu Allah atau manusia? Kita lagi bahas ini cuma kamu yang makanya ku tanya samamu. Saya kan udah jawab. Allah Rasulullah Muhammad SAW itu Allah atau manusia? Sudah ku jawab samamu. Dia adalah manusia. Nah sekarang saya balik nanya kepada saudara. Yesus itu Allah atau manusia? Karena kamu bilang dia ngomong terus ini nggak dengerin orang. Berarti kamu bicara dulu deh. Kamu bicara dulu. Banjuma ngomong jangan dipotong. Jadi kalau saudara mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Perkasa, saya katakan Anda salah memahami pernyataan saya. Yang Maha Perkasa itu adalah yang mengutus dirinya. Keperkasaan. Kalimatmu cuma dipotong lagi. Itu lebih cocok kepada Muhammad. Itu kalimat. Yang tahu tentang kalimat saya Anda atau saya? Ya udah berarti kamu mau ngeles kan?
butuh penjelasan untuk Ya kalimat kamu itu yang kan. blow on karena kamu nggak Makanya ngerti. saya tanya sama Anda, Yesus itu Allah atau manusia? Coba, saya ingin tahu dari Anda. Yesus itu Allah atau manusia? Tapi di satu sisi kamu bilang Muhammad itu lebih cocok, teks Allah yang perkasa itu lebih cocok ke Muhammad. Sementara Kalau kalau seandainya, kan ada kata seandainya, bro. Kamu ini nggak ngerti bahasa Indonesia ya. Kamu ini di satu sisi Astagfirullahaladzim. kamu bilang Allah yang perkasa itu lebih cocok ke Muhammad. Di sini kamu bilang Kalau bisa. Apakah Muhammad Tapi nggak ada binatang? yang bisa karena ini hal udah terjadi. Apakah Muhammad Allah dan juga manusia? Bukan, aduh lah dijawab itu. Makanya saya tanya sama Anda, Yesus itu Allah atau manusia? Apa jawaban Anda? Kalian kenapa sih gini? Masa sih kalian nggak bisa sadar kalau Zuma itu salah? Heran saya loh. Salahnya di mana? Kalian masih berusaha membela loh. Tinggal Ya, bilang salahnya aja di saya mana? keselip lidah, saya keselip lidah, udah selesai. Yang salah itu kamu. Salahnya Bang Zuma itu terlalu sabar menghadapi kau Bang Marlon. Jadi aku kau lawan ya. Salahnya Bang Zuma itu terlalu sabar menghadapi orang kayak Marlon ini ya. Itu salahnya Bang Zuma di situ. Anda tidak akan bisa merubah saya menjadi pagan seperti Anda, kawan. Yang salah itu. Anda tidak akan merubah saya menjadi pagan. Yang salah itu Marlon menuhankan manusia, itu yang salah. Saya aja Kristen bisa tahu kalau itu konsep yang salah. Ya iya, memang kamu konsep yang salah Kristen ini. Nah, dengar, kalau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu perkasanya menundukkan Jazirah Arab, bahkan mengusir Romawi dari Israel yang selama ini Yesus tidak mampu mengusirnya, Anda katakan tidak pantas menjadi Allah yang perkasa, apalagi Yesus. Allah yang perkasa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membuktikan bahwa dia itu adalah hamba Allah yang sangat kuat. Anda katakan tidak pantas untuk duduk menjadi Allah perkasa, apalagi Yesus. Turunkan aja nih pengikut Paulus ini nggak ngerti bahasa Indonesia. Ya maaf, Bikin saya kacau turunkan Indonesia ya. aja. Ya mohon maaf saya turunkan karena nggak tertib ya. Nggak akan bisa Iya. tertib. Aku nanggapin Bang Zuma deh ya. Iya. Karena memang pertanyaan ini sempat masuk ke chat pribadi aku tentang videonya Bang Zuma. Aku yakin, aku berani bertaruh, aku bilang kalau Bang Zuma tidak akan berpikiran seperti itu, karena aku pernah bersama-sama Bang Zuma mendengarkan paparan Bang Zuma tentang Yesaya ini. Beliau menggunakan bagaimana orang Yahudi mentafsirnya. Nah, dan sudah dijelaskan dengan cara sangat jelas, tapi memang sebenarnya teman Oten kita ini paham, cuman mereka sengaja untuk menolak paham. Nah, mungkin mungkin karena Bang Zuma terlalu sabar, jadi mereka sengaja untuk kayak ngomong-ngomong terus biar menurut mereka tuh mereka benar mau menskak Bang Zuma dengan mengatakan Bang Zuma mengatakan Nabi Muhammad itu Allah, padahal nggak gitu. Aku sendiri paham loh ya. Aku baru lihat, maksudnya Bang Zuma ngejelasin sekali itu kita paham. Pertama, Bang Zuma tidak pernah mengatakan bahwa Allah yang perkasa itu adalah Nabi Muhammad SAW. Itu aku bisa pastikan. Tetapi di sini ketika Bang Zuma menjelaskan bagaimana teman-teman kita Kristen mentafsir Yesaya pasal 5 ini dengan merujuk kepada Yesus, maka Bang Zuma mencoba membandingkan. Pertama, ya, kalau Yesus itu banyak tidak cocoknya. Kenapa? Dengan hal yang pertama, dia tidak pernah menjadi raja damai. Itu nyata, fakta yang tidak bisa dibantah. Bahkan dia sendiri mengatakan, jangan katakan kalau aku datang membawa damai, aku membawa pedang. Itu Yesus sendiri menyatakan. Nah, kemudian kalau kalian memaksakan bahwa Yesus adalah Allah perkasa, kalian bidat wones, kalian bukan Tritunggal yang sejati. Nah, Bang Zuma mencoba menyadarkan kalian, wahai kalian yang hipokrit, ketika Yesus tak pantas menjadi ini, ada yang lebih pantas. Seandainya ada Tuhan berwujud manusia yang lebih pantas daripada Yesus, berdasarkan narasi ini adalah baginda Muhammad SAW. Itu perbandingan, bukan pernyataan bahwa Nabi Muhammad adalah Allah. Segitu bodohnya. Aduh, aku sorry pakai kata itu ya. Maksud aku tuh, kenapa sih kalian itu pakai sumbu pendek dengerin orang ngejelasin? Kenapa gitu loh? Kenapa kalian tuh nggak menjelaskan istilahnya tuh udah sedemikian rupa Bang Zuma menjelaskan, kalian tuh kayak apa, mungkin kalian nggak tahu ya berapa lama kalian gaul sama Bu Yuni gitu. Aku nggak ngerti juga gitu kenapa gitu. Nah, jadi Bang Zuma sudah jelasin bahwa ini lebih benarnya, lebih cocoknya sama Nabi Muhammad. Kenapa? Pertama, Nabi Muhammad punya kerajaan. Sampai sekarang kerajaan Arab belum berakhir. Nah, Yesus punya kerajaan nggak pernah. Jangankan punya kerajaan, 12 murid yang dipilih, ada dua yang berkhianat.
gimana mau jadi raja coba? Ya, jadi teman aja dia dikhianati, jadi raja. Nah, terus banyak di dalam ayat ini yang istilahnya kalau kalian rujuk itu menentang doktrin kalian sendiri. Rantai perak di mute dulu. Nah, Bang Zuma menunjukkan hipokritnya kalian ketika kalian mentafsir kitab Yahudi dan ditolak sama Yahudi dan dijelaskan sama Yahudi itu bukan untuk Yesus, kalian paksa itu untuk Yesus. Tapi ketika Bang Zuma menggunakan cara berpikir kalian, rantai perak, rantai perak. Di mute dulu, rantai perak, tolong. Sorry, di sini juga agak berisik ya. Aku sebentar aja. Ini aku mau menunjukkan poin Bang Zuma yang bisa aku ambil lalu aku lemparkan ke kalian poten. Kalian itu hipokrit. Ketika orang Yahudi menyatakan tidak pantas Yesus dengan narasi di Yesaya ini, kalian tetap bebal mengatakan itu untuk Yesus. Sementara ketika Bang Zuma mencoba cara kalian mentafsirkan ayat itu bahwa ternyata ada poin-poin yang bisa dicocokkan dengan Nabi Muhammad, kalian mewek semua, nangis semua. Kalian tuh hipokrit, tau gak sih? Kalian juga ditolak sama Yahudi penafsiran kalian gitu loh. Karena memang gak cocok. Yesus kalau kalian bilang Allah perkasa, maka pertama kalian kalian sudah bidat wones. Ya, kalian bidat wones. Yang kedua, kalian itu melangkahi apa yang Yesus katakan, Bapa lebih besar daripada aku. Gitu ya, poin aku di situ. Artinya Bang Zuma dengan kasus yang terjadi ini sebenarnya sedang menunjukkan betapa hipokritnya kalian teman-teman Kristen. Gitu loh. Kalau untuk kalian paksakan iya, kami harus benar. Tapi ketika ada yang lebih cocok, kalian nangis semua kan? Nah gitu. Terima kasih Bang Zuma, ilmunya luar biasa. Ya, sama-sama, Dek. Iya, Bang. Iya, ini sih lagu lama ya. Ini adalah kelakuan-kelakuan dari tetangga sebelah. Ringan supaya kami di sini tuh memusuh, coba agama penjajah datang ke Indonesia dengan melalui penjajahan. Kan terkenal itu 3G. Inilah kelakuan-kelakuan mereka yang sekarang ini sedang ditunjukkan. Mereka menunjukkan. Mereka mau akan memecah belah Davide et Impera. Masih digunakan sekarang ini oleh mereka. Mereka mau membenturkan kami dengan Ustadz kita, Ustadz Juma. Ya tidak akan mental. Itu berlaku untuk zaman-zaman yang dahulu. Kalau sekarang, wow, no. Kalian akan tertabok sendirinya. Ini ya, masih banyak ya kelakuan-kelakuan mereka yang mencoba mengadu domba. Kami dulu di JJJ pernah juga difitnah. Katanya untuk masuk ke JJJ itu harus bayar sekian ratus juta. Itu fitnah semua. Nah sekarang berjalan lagi dan berlaku lagi. Ustadz kami difitnah kayak begini, digoreng-goreng sampai gosong. Di channelnya sih, nggak mau saya sebutkan namanya, nanti teman-teman ke sana. Pokoknya ada di suatu tempat, suatu channel yang memang khusus menyorot video-videonya Bang Juma atau Ustadz kita ini dipotong-potong untuk kepentingan mereka sendiri, dan akhirnya melalui TikTok, melalui YouTube diambillah sepotongan video tersebut, dinarasikan dengan berbeda, seolah-olah Bang Zuma itu berbuat kesalahan yang sangat luar biasa yang bisa mengguncangkan umat Islam seluruh dunia, yang bisa mengguncangkan kami-kami yang ada di sini, sehingga kami itu diimbau untuk marah kepada Ustadz kita. Nah ini kan pemikiran-pemikiran penjajah ini, mengadu domba. Tadi ingat teman-teman ya, kami di sini paham siapa Ustadz kita ini, Ustadz Juma. Saya kenal, saya tahu. Dan tidak akan mungkin lah Mas Juma itu melakukan hal-hal yang sudah difitnahkan kayak begitu. Baik. Jadi buat teman-teman, itu adalah fitnah-fitnahan yang keji yang sudah dilakukan oleh oknum-oknum ya. Saya katakan oknum, nggak semua Kristen itu kayak begitu, nggak semua. Tapi hanya oknum-oknum yang mencari ketenaran, yang mencari, kalau di TikTok ini mencari poin ya, atau apa, koin atau poin itu namanya, saya kurang jelas, dan mencari supaya viewernya banyak dengan mengambil sepotong-sepotong, dinarasikan sendiri, ditafsir-tafsirkan sendiri, disebarkan kemana-mana. Tujuannya cuma apa? Mengadu domba. Jadi kita sebagai umat muslim, ayo kita berpikir atau menjadi netizen yang cerdas. Jangan mudah terprovokasi. Kalau minta penjelasan sudah dijelaskan dari kemarin sama Ustadz kita, Ustadz Juma, dan barusan tadi sudah dijelaskan. Tapi mereka masih terus, tapi tidak akan mempan. Davide et Impera kalian itu sudah tidak akan berlaku di tempat kita di Indonesia, tidak akan berlaku. Kalian adalah
umat kaum penjajah atau agama penjajah. Demikian Ustadz Juma, Ustadz Baik, Handi dan Mbak saya Umi Dini tambahkan ya. dan juga Baik, akademik saya kristologi, tambahkan silakan. Saya terkait dulu dong, saya dari tentang tadi apa lo yang standby loh. tadi dibahas. Satu menit saya. Oh, Nih saya silakan. luruskan lagi ya. Silakan. Kalau menurut Bang Juma nih, dengerin baik-baik bahasa Indonesia loh. Kalau sampai ada yang nggak ngerti bahasa Indonesia lagi, kelewatan. Kalau seandainya Yesaya 95 ini mau dinubuatkan kepada Yesus dengan kriteria Raja Damai, Allah Perkasa dan seterusnya itu lebih cocok kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai pertimbangan akademik, nyata, data dan fakta kenyataan yang ada. Tapi ini tidak mungkin dinubuatkan kepada keduanya karena ini sudah terjadi. Kalau sampai ini belum dimengerti juga gue tabok. Makasih. Baik, terima kasih penjelasannya. Terkait tentang hal tersebut, seharusnya ya pihak konten Anda mempelajari tentang penafsiran. Kalau memang pure murni itulah penafsiran untuk pihak Tuhan Anda, seharusnya konsisten. Pertanyaan saya, apakah ada sebuah kedamaian ketika beliau menguasai suatu wilayah atau dianggap sebagai raja? Tidak akan pernah ada. Kenapa demikian? Karena itulah salah satu penyebab bahwa posisi pihak Yahudi menolak bahwa beliau sebagai Mesias. Pertama itu. Yang kedua, dalam aspek sejarah, Anda bisa melihat ketika di zaman permasalahan tentang konsili Chalcedon, saya berikan referensinya nanti. Banyak dari pihak OTN yang tidak memihak atau tidak mengakui hasil konsili Chalcedon, pada akhirnya mereka diberangus oleh pihak Kekaisaran Bizantium. Apa yang terjadi? Banyak pihak-pihak non-Chalcedon yang menjadi korban kebiadaban Kekaisaran Bizantium. Hingga pada akhirnya apa? Lahirlah sebuah pengharapan dari pihak non-Chalcedon atau yang tidak memihak kepada hasil konsili Chalcedon. Mereka mengharapkan seseorang dan juga pihak yang bisa membebaskan mereka dari adanya kungkungan, kebengisan, kezaliman Kekaisaran Bizantium. Baik, sebelum hal tersebut akan saya berikan datanya ya. Oke, sebentar akan saya coba berikan datanya. Ini masalah lagi penafsiran alegoris dan tipologis ya. Oke, saya sudah tampakkan. Saran saya, Oten bisa membelilah buku ini, murah kok. Cuma sampai 200.000. Oke, kita akan melihat poin dari penafsiran Canisius. Ini adalah diterbitkan oleh pihak kalian ya, meskipun beda denominasi. Oke, pada halaman 522, kayaknya nggak kelihatan ya. Ya, jika Anda memiliki hal tersebut, silakan cek 522, di mana disebutkan di sini ya, teman-teman semuanya. Ya, kayaknya jelas ya. Sebutan yang diberikan kepada anak raja adalah Allah yang perkasa. Pasal 95 mengisyaratkan bahwa ia lebih dari manusia. Namun tidak diragukan lagi bahwa Nabi Isa berakhir mengenai raja yang aktual. Sesuatu yang sama dengan ajaran Daud di Yerusalem pada akhir abad ke-8 sebelum Masehi. Sebutan ilahi di sini, sebutan ilahi adalah bagian dari ideologi kerajaan. Nah, ideologi kerajaan di sini adalah apa? Teokrasi. Di mana segala peraturan yang ada ditetapkan oleh Tuhan melalui utusannya. Mazmur pasal 7 menyatakan bahwa raja adalah anak yang dilahirkan oleh Allah. Ini tidak secara real ya. Meskipun ia sesungguhnya harus dipahami sebagai rumus adopsi yang dikenal dengan istilah teokrasi zaman sekarang. Mazmur pasal 45 ayat 7 menyebutkan raja sebagai Elohim atau Allah. Raja tidak dianggap sama dengan Yahweh, ia dianggap sebagai manusia super. Memberikan adanya kedamaian langsung datang dan juga datangkan zaman kedamaian. Nah, inilah poin kita. Ia dapat melakukan ini karena Allah akan memberikan kepadanya kekuasaan yang dimiliki Daud. Pertanyaan saya, apakah beliau sama dengan Daud? Tidak. Dikarenakan ketidakmampuan dalam narasi kitab Anda ya, teman-teman Oten, itu dinilai bergeser. Seharusnya jika memang beliau itu memiliki sama kerajaan dengan Daud, tapi kenapa pada akhirnya menjadi sebuah kerajaan yang dari satu sisi yang lain itu adalah surga?
kerajaan di surga. Artinya di sini tidak matching, tidak sama dengan adanya kerajaan yang dimiliki oleh Daud di dalam ranah duniawi. Dan jika teman-teman menengok tentang adanya hasil-hasil konsili Chalcedon contohnya, itu ternyata diharapkan bahwa bangsa Arablah yang bisa memberikan terkait tentang adanya kedamaian. Pertanyaan saya, siapa bangsa Arab yang bisa memberikan kedamaian selain Islam? Tidak ada sama sekali. Cuma Islam saja yang dibawa melalui Nabi Muhammad SAW hingga diteruskan oleh para sahabatnya. Dan hal tersebut pengharapan-pengharapan bahwa bangsa Arab datang untuk membantu mereka itu terbukti dengan adanya banyaknya pengakuan-pengakuan dari contohnya, yaitu mengenai seperti hanya para sejarawan. Sejarawan dari adanya Bizantium pun terbukti mereka mengharapkan datangnya bangsa Arab. Pertanyaan saya, bangsa Arab siapa sih yang memberikan sebuah kenyamanan, kedamaian, dan bahkan melindungi siapapun tanpa terkecuali? Apakah pihak Oten? Tidak. Justru pihak Oten sebagai pihak yang melakukan berbagai tindakan-tindakan anarkis. Di mana buktinya? Akan saya coba tampakkan ini buku kalian semua ya, teman-teman semua ya. Jadi bukan menggunakan dari adanya pihak kami. Artinya bahwa apa yang kami sampaikan jelas itu bisa dipertanggungjawabkan terkait tentang apa yang kami sampaikan. Oke, saya coba tampakkan kembali. Nah, contoh saja ya di sini. Ini bukunya, jelas ya. Di sini ada dua ya, Ekulver yang Asia dan juga yang umum. Jika Anda melihat tentang adanya hal ini akan mengarah kepada bangsa Arab, pengharapan-pengharapan yang ada. Kalau kita menggunakan penafsiran saya ya, mengarah kepada realitas sejarah. Contohnya Sopranius, ya, seorang dari adanya baca saja ya teman. Kedatangan umat Islam itu dianggap sebagai Chalcedon. Pertanyaannya, dengan kehadiran umat Islam, yaitu entah itu posisinya menguasai Mesir dan lain sebagainya, apakah hal tersebut telah memberikan kedamaian? Iya. Tanpa adanya umat Islam, contohnya menguasai Mesir, itu Koptik akan habis. Seperti halnya Yakobit, sirna dimakan sejarah. Itu terbukti secara real ya. Dan saran saya bagi teman-teman Oten yang ingin mengalihkan tersebut kepada Tuhan Anda, berikan kepada saya bukti bahwa hal tersebut diberikan kedamaian. Justru sebaliknya, yang katanya Paus sebagai wakil dari Tuhan tidak memberikan suatu kedamaian. Pada akhirnya lahirlah Kekaisaran Bizantium dan juga lahirlah dari adanya abad pertengahan atau yang dikenal dengan zaman kegelapan. Itu terbukti kalau kita mau melihat penafsiran dalam aspek sejarah. Kalau kita melihat penafsiran tersebut yang diterbitkan oleh pihak Canisius, siapa yang lebih tepat? Nabi Muhammad? Ataukah bukan? Kalau bukan Nabi Muhammad, siapa orangnya? Apakah mungkin suatu raja itu bisa dinilai bukan raja tetapi dikarenakan tidak memiliki kekuasaan? Tidak. Islam memiliki kekuasaan yang luas dan bahkan Bizantium pun kalah kekuasaannya dengan adanya kekuasaan Islam yang diteruskan oleh para khalifah-khalifah yang ada. Itu real ya. Bahwa artinya di sini adalah Islam. Di mana Islam sendiri ternyata melalui Nabi Muhammad SAW. Keadilan, kedamaian. Di mana hal tersebut terbukti di zaman Nabi Muhammad adanya Futuh Mekah. Tidak ada setetes darah pun yang keluar. Dan itu pun diakui oleh penulis-penulis non-muslim. Kalau kita mau lari dalam hal sisi penafsiran alegoris. Itu, silakan kalau mau ditambahkan.
Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Paparan yang sangat wabarakatuh. akademik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu Bang Sahabat-sahabat, sebelumnya mungkin saya pamit dulu ya. Nanti kita lanjut lagi. Di sini ada Gurunda Sugi dan juga Kayaknya ada dendam Ahi pribadi Fahrudin dengan saya ini, saya naik Aki. dan juga saudara Bang Zul. Enggak, akhirnya saya ini ada janji, saya mau menuju ke puncak nih, masih di rumah ya. Makasih banyak ya. Bunda, Ya, Bunda, ini apa mungkin satu ini rantai perak ini apa dari tadi mungkin penasaran banget dengan Bunda. Mungkin ada satu pertanyaan seperti itu. Tapi kalau misalkan pertanyaannya agak apa Makanya itu rantai perak. mungkin ada perubahan waktu itu Pak D kan udah lebih baik kemarin gitu Pak D ya. Silakan rantai perak. ada Akhi Sugi di sini dengan Ahi Fahrudin dengan Bang Handi. Beliau pakar semua ini. Penasaran sama Sebenarnya saya mau berdiskusi dengan Ustadz Suma ya. Maksud saya mau diskusi dengan Ustadz Suma. Gimana saya ya? menunggu Kita jadwalkan, boleh mungkin dijadwalkan. 2 jam. Iya, itu dia. Jadwalkan aja 2 jam dari sekarang ya. Tidak, Bang, saya mau ke puncak nih, mau ke puncak, mau ke gunung. Oh iya, betul. Iya, Besok, mungkin Bang. malam bisa lah. Ya. Saya usahakan. Ya, Malam saudara jam Ranti 7.30. Perak ya. Makasih banyak ya Oke, atas oke. kesediaannya dan untuk dialog. Oke. Namun bisa pemanasan dulu dengan teman-teman kita di sini. Saya kebetulan ada yang tunggu gitu. Gak enak saya dari tadi. Baik. Iya bang. Oke, makasih ya. Terima kasih. Ukti Susi, makasih teman-teman semua. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut. Lanjut Bang Perak mau nanya sama